Bang Junta, Pak Presiden mengutus duta besarnya untuk berkomunikasi dengan negara lain. Mengutus duta besarnya untuk Pak Presiden, kalau dia mengutus duta besar, artinya Bang, Pak Presidennya ada, itu, duta besarnya ada. mengutus atau menyampaikan itu dua hal yang berbeda, Bang. Iya. Iya kan? Kenapa kau bilang mengutus, Bang? Iya, betul. Setuju Pak Junta. Iya. Terus apa masalahnya? Iya, kenapa kau bilang mengutus? Udah begini, karena- begini, Pak Juntak. Karena saya utus orang pihak berbeda kok. Sebentar Pak Juntak. Pak Juntak, Namanya oke. mengutus Saya itu, kalibrasi dia dulu yang Pak Juntak ya. Saya kalibrasi Iya, dulu ya. Pak Juntak, sebentar. Bentar, bentar. Oke. Saya kalibrasi dulu yang Pak Juntak. Pak Juntak, kalau ada duta besar diutus oleh presiden, si presiden sedang mengutus duta besar itu tidak? Posisinya untuk tuh. menyampaikan tugasnya untuk Menyampaikan, Bang. gitu. Itu Iya. Iya, tapi kan dia utusan gitu. Oke. Fungsinya dia sebagai Oke, utusan, sebentar. tapi tugasnya Oke, nggak apa-apa. menyampaikan. Oke, sebentar. Pak Rio, sebentar. Si presiden tidak nyuruh menyampaikan. Si presiden suruh mencium warga duta besar itu yang negara Wakanda. Presiden mengutus duta besar untuk mencium negara Wakanda. Itu mengutus atau gimana? Apakah presiden mencium duta besar Wakanda? Posisi presiden itu. Bang, gimana sih bahasanya? Aku nggak ngerti Presiden. tadi bahasamu. Berputar-putar berlibet amat jadi orang. Kamu heran. ngerti Belibet. Balik lagi ke Pak Santoso coba. Gini coy, kalau ngomong itu yang A, B, C, yang jelas sebentar. gitu. Biar orang juga Kita tahu sapa apa dulu, maksud dan mohon tujuan itu loh. Bang Junta, sebentar, Kalau Junta, kita sebentar. sesuatu berdebat. Sebentar. Ya, ya, Bang Mas. Junta. Ya, saya mau sapa dulu gurunda kita ya, Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dilanjut, saya monitor. Ya. Silakan. Makasih udah dinaikkan. Barakallah. Lanjut. Oke. Ya, Atau silakan. gini aja dulu. Kang. Tadi Pak Janus itu sudah Pak Janus sudah masuk tuh. Pak Juntak ini dulu aja sebentar dulu, ya kan? Oke. Pak Janus, jadi dalam benak Pak Janus ada dua konsep tuh ya. Konsep Muslim, dia Allah mengutus Nabi Isa. Dan dia dua pihak yang berbeda, begitu kan? Dalam konsep Kristen, Bapak mengutus Yesus, begitu ya? Tadi kan? Lalu Itu adalah Yesus sendiri, makanya kita jangan asal Bentar ngomong. Bang Juntak ini belum lulus SD kayaknya. Bentar. Sama Pak Santoso dulu. atau gini, coba Bang Juntak gimana? Konsep pengutusan menurut Kristen Bang Juntak, supaya sama dulu frekuensinya. Menurut Bang Juntak gimana? Makanya Ayo saya bicara. bilang. Sebentar, bicara. itu ranah saya ya. Itu ranah saya dulu, sebentar Kasih ya. waktu bicara, diam, orang bicara di. Yuk lanjut dulu. Ini siapa yang waktu bicara ini? Boleh saya bicara? Lanjut Bang. Ya, boleh silakan dilanjut. Nah, begini ya Bang ya. Kalau yang dimaksud utusan untuk pribadi Yesus ya, bukan nabi-nabi yang terdahulu ya. Kalau nabi ya, kalau yang disebutkan dalam Injil, Yesus sebagai utusan itu adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Itulah konsep yang dimaksud dalam utusan dalam Injil untuk Yesus. Kalau dalam Isa mungkin yang tadi saya terangkan untuk penjelasan siapa itu Bapak yang Muslim tadi, dia menganatomikan sebagai apa untuk duta besar atau apa menyuruh siapa, itu tidak sama dengan konsep yang disebutkan dalam Injil pengutusan Yesus. Karena itu adalah konsep keilahian, dan yang Anda sebutkan itu konsep manusia. Oke. Sebentar ya. Kalau konsep ilahi, perkataan itu punya kuasa. Oke. Kalau yang di manusia, konsep manusia, perkataan manusia tidak ada kuasa. Oke. Begitu. Oke. Jadi oke. kuasanya, ya betul, boleh. Siapa yang bilang oke saya? Saya. Ya. Jadi yang ingin dikatakan oleh Bang Janus itu,
Kalau dalam konsep keislaman, dia sama dengan analogi saya, bisa dipahami oleh logika kita, begitu kan ya? Kalau dalam konsep kekristenan, perihal utusan itu, dia nggak sama dengan itu kan, begitu ya? Dia adalah keilahian, begitu kan ya? Yang ingin sampaikan kan? Ya. Benar sekali. Nah, lalu gimana caranya kita memahami konsep yang tidak bisa dimengerti oleh manusia? Itu satu. Yang kedua, Tuhan macam apa yang dia ngasih petunjuk tapi konsepnya tidak bisa dimengerti oleh manusia. Yang kedua, abaikan dulu lah. Yang pertama aja. Bagaimana cara kita memahami konsep yang dia hanya dimengerti oleh Tuhan saja. Sedangkan manusia tidak mengerti. Jadi apa fungsinya petunjuk itu? Apa fungsinya pesan yang ingin disampaikan itu? Coba dibantu dijelaskan. Boleh? Ya. Kalau menurut saya, kalau saya balikkan dari konsep kealahan kamu, apakah semuanya bisa dianalogikan dalam konteks manusia? Ya, dalam Al-Quran itu dia ada dua jenis, ada ayat-ayat yang jelas dan ada ayat yang masih belum jelas. Sebentar ya, makanya sebentar, kan tadi bisa beda dianalogikan. Ayat-ayat yang jelas yang kita kenal dengan ayat-ayat Muhammad itu kita bisa langsung mengerti directly. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabih yang dia di dalamnya ada metafor, ada analogi, itu perlu pemahaman, sebagiannya perlu petunjuk, sebagiannya perlu orang sambil ya Allah sambil mohon petunjuk, ini benarkah ayat ini? Seperti itu, walaupun masih menyisakan ketidakfikskan gitu. Itu dalam Islam dan sangat logis karena kita manusia dengan mudah mencerna itu. Ya, pertanyaan saya. Maksudnya begini mungkin ini mencari kebaikan dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Gak ada urusan itu. Iya bang, itu artinya bang yang kau maksud itu. Bukan kan gini, saya tanya bagaimana Tuhan ngasih petunjuk hanya konsepnya dipahami oleh keilahian. Lalu Bang Janus itu membandingkan dengan Abang bisa lihat hantu nggak bang? Ini juntak ini dulu sebentar. Bentar, saya analogikan nih. Saya buat pertanyaan nih sama kamu, biar kamu ngerti gitu. Ya kamu bisa disuruh bicara, enggak kamu disuruh bicara nggak bicara. Masa tadi disuruh sekarang aku bicara kamu motong. Di kemana-mana itu. Boleh, kan si Pak Janus sebenarnya bukan kemana-mana bang. Sebenarnya itu nyambung, tapi analogi kita ini berbeda-beda, tapi satu tujuan dengan. Oke, saya tanya ke Pak Juntak ya. Yang pertanyaan kedua tadi, Tuhan macam apa yang dia ngasih petunjuk pada manusia, tapi si manusianya tidak punya kapabilitas untuk menerima petunjuk itu. Hanya dipahami keilahian, itu urusan bagian keilahian, logika kita nggak masuk. Tuhan macam apa kayak gitu Pak Juntak? Menurut Pak Juntak nih? Sebenarnya tinggal ke manusianya aja. Dia tidak bisa dipahami oleh kemanusiaan, keilahian. Iya, kata siapa tadi? Makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Saya bilang pemahaman petunjuknya nggak ada urusan melihat Tuhan. Iya bang, itu pemahaman dengan pertanyaan tersebut bang. Tuhan macam apa yang ngasih petunjuk tapi dia tidak bisa dipahami? Saya nulis surat ke guru. Begini bang. Tulisan. Ya. Tolong ya. Itu ranah saya Mas Yan ya. Tolong. Saya diam dulu kok. Iya, saya balikan kepada Pak Kang Chan ini ya. Saya kembalikan tentang Allahnya dia. Apakah Allah kamu itu logika? Gimana? Apakah Allah SWT itu logika? Allah SWT logika. Maksudnya gimana pertanyaan tuh? Nggak ngerti saya. Kamu kan bertanya tentang keilahian itu tidak bisa harus dilogikakan. Ya. Bukan, saya nggak nanya itu. Saya tanya, Pak Santoso kan bilang bahwa konsep keutusan dalam pengutusan ya, proses pengutusan dalam Kristen itulah keilahian. Kita manusia tidak. Saya tanya, kok bisa ada Tuhan yang ngasih pengutusan, proses utusan yang dia tidak bisa dipahami prosesnya oleh manusia. Tuhan kok bisa kayak gitu? Ya, apakah Allah kamu juga prosesnya bisa dilogikakan, Pak? Bukan Allahnya, enggak. Ada pengutus, ada pengutus. Gini loh, Bang Santoso, tadi kalau Tuhan mengutus Tuhan itu nggak ada di dalam kamus manapun gitu loh. Kecuali kamus yang tidak bisa dilogika, yang tidak bisa diterima. Sudah selesai. Sudah. Iya. Sudah selesai. Apakah Anda percaya dengan kuasa Allah? Percaya.
Kenapa? Lagi sebentar, fokus dulu ke yang tadi. Ngapain? Apakah ya sudah. Teman kamu keberatan itu. Jadi kita tetap Iya, apalagi di kami dalam cari. Islam kan lebih logika, bisa terima logika secara sederhana bisa diterima. Tetapi di dalam kekristenan itu akan berputar-putar gitu. Nggak tahu Iya, saya mana tanya kepalanya, balik, mana ekornya Bang. gitu. Iya Bang Muslim, apakah Allah kamu itu logika? Pertanyaannya spesifik, Pak Santoso. Bisa di logika. Gimana? Apa Allah hal itu logika? Itu pertanyaan gimana itu? bisa di logika. Kok logika? Bisa Bang? Terus Bisa gimana? dilogikan Allah kamu? Bisa dilogikakan? Kenapa? Iya bisa. Oh begitu Kenapa? ya. Berarti Allah kamu bisa logikakan. Bagi saya pertanyaan singkat aja ya. Kalau logikanya Allah ini bisa dilogikakan, saya tanya, bagaimana Allahmu bisa menciptakan jagat raya ini hanya dengan berfirman? Itu bab terpisah, Pak Santoso. Udah. Itu sih namanya Allah itu ya berfirman udah langsung jadi. Saya mau jadi bumi, mau jadi manusia jadi Logika manusia. Manusia. Logika enggak? Keterbatasan. Gini Pak Santoso. Gini aja loh. Pak Santoso, saya mungkin bukan closing Manusia statement, aja sebentar punya aja. keterbatasan. Kesimpulan sementara. Lihat ya, Pak Santoso. Tadi saya jelaskan masalah konsep pengutusan dalam Islam clear seperti itu. Bahkan Pak Santoso pun bisa nerima. Bahkan bisa, logika kita pun manusia bisa nerima. Pak Santoso menerangkan konsep pengutusan dari firman Yesus utusan Tuhan utus utusan. Sampai sekarang belum clear, panjang begini gitu. Ada dua konsep depan kita. Yang satu clear, yang satu lagi seperti benang kusut gitu. Kira-kira menurut Pak Santoso masuk akal nggak kayak gitu? Masih diambil, diterima. Itu aja lah saya mah. Saya silakan saya mute dulu. Memang harus pusing-pusing dulu untuk sampai ujung-ujungnya nggak kelar-kelar itu masalah Tuhan mengutus Tuhan itu, Pak. Ya. Kalau Sampai Anda dari zaman bicara dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Kalau itu kita Tuhan. berbicara dengan Kalau Tuhan disuguhkan, atau kamu haus, Gini haus ya di depan kamu Gini itu aja, gini. ada air minum, Gini. di satu lagi ada bensin. aku Ini gini. liquid sama-sama kok Manusia dan lain itu- diutek-utek. Diambillah bensin itu, silakan mau mah. Ini manusia itu punya keterbatasan. Jadi Manusia Tuhan itu- mengutus tangannya, Iya. ya. Tuhan, saya mengutus tangan saya untuk mengambil air untuk kasih minum buat saya gitu ya. Itu logikanya. Karena firman itu adalah kehendak kuasa, sifat dari itu melekat dari Tuhan. Kenapa Tuhan melekat mengutus firman-Nya gitu, aneh juga gitu. Firman itu apa yang diucapkan dari Tuhan. Bin salabin, jadilah, jadi. Kenapa harus pakai mengutus bahasanya gitu loh. Apakah begitu. saya mau berjalan menuju dari kota A ke B, saya mengutus kaki saya untuk berjalan gitu. Apakah harus seperti itu? Harus otak saya Bukan, sebenarnya memerintahkan kita kaki saya salah. untuk jalan gitu. Gini, logika manusia itu bukan mengutus, tapi menyampaikan. Nah, diskusi dulu tuh sama Pak Santoso tuh. Iya, menyampaikan. Nah, coba Saya luruskan harus dulu Pak Juntak menyampaikan. sama Pak Santoso tuh. Gini loh, manusia itu punya keterbatasan loh. Kata Pak Santoso, iya, terus Makanya. iyalah manusia keterbatasan. Iya kan? Tuhan Makanya Tuhan saya tidak bilang, terbatas. manusia bisa nggak? Pak Santoso, Ada Pak nggak Juntak, manusia bisa melihat? Tuhan terbatas. Oh, iya. Milik Tuhan. Tuhan punya Nggak keterbatasan ada. tidak? Oke, Ya, jadi oke. gini, Tuhan itu nggak punya keterbatasan. Logikanya Tuhan gini, itu Yesus punya Tuhan bukan. keterbatasan, cuy. Yesus Tuhan bukan. Saya menyampaikan kepada tangan saya, dan itu saya harus menulis di kitab suci loh, Pak. Saya harus saya tulis dulu itu di kitabnya. Saya menyuruh tangan saya untuk mengambil air minum untuk membuat saya minum gitu. Pak Juntak, Logikanya kan seperti itu. gitu. Iya. Menurut Anda bagaimana? Apakah hal yang begitu? Saya impelkan aja ya. Anda Nah, itu Pak Juntak dulu sebentar. Pak Santoso tadi Iya. Pak Juntak. Iya. Pak Juntak Siapa dulu yang deh tadi. ngomong? Apa? Oke, saya ulang ya. Kata Pak Juntak, tadi saya hanya berbicara apa yang diucapkan oleh Pak Santoso dan Pak Juntak, nggak ada yang lain. Nah, apa? Kalaupun bawa Quran itu hanya referensi. Nah, Pak Juntak mengatakan manusia itu punya keterbatasan. Oke ya. Kita establishkan tuh. Tuhan tidak punya keterbatasan. Tak lagi ya. Nah, saya tanya, Yesus Ya. Tuhan bukan? Satu-satu aja dulu. Yesus itu Tuhan. Oke. Saat Tuhan mau disalib, Iya. punya nggak dia kemampuan untuk menghindar dari penyaliban itu?
bukan menghindar, Bang. Bukan menghindar, tapi dia rela berkorban. Rela ya, Demi saya kasih umat. poin rela ya. Iya. Demi dia rela berkorban demi umat manusia. Makanya dia udah tahu kapan mati, dia udah tahu semua, Bang. Sebenarnya, tetapi dia berkorban demi umat manusia. Oke. Nah, Saya rela datang ke warnet. Maka saya nggak akan melakukan apa, berak langsung aja saya datang ke warnet. Tapi kalau saya rela datang ke warnet, di waktu yang bersamaan saya memohon-mohon untuk tidak mau ke warnet, jangan sampai saya ditakdirkan ke warnet. Kira-kira konklusi rela itu masih berlaku nggak buat saya? Harusnya tidak kan? maksudnya gimana sih logika Abang? Kalau buat saya berbahasa? rela datang ke warnet, saya akan langsung datang ke warnet, ya. Tapi kalau saya ada aktivitas Gini, saya yang memohon-mohon kepada orang, pertanyaan saya, Bang. Emangnya Abang bisa tahu kapan mati, kapan meninggal? Sedangkan Tuhan sendiri dia tahu kapan mati dan meninggal, Bang. Makanya manusia itu punya keterbatasan, Tuhan meninggal. Bang. Aduh, simak dulu perkataan saya, Bang. Simak Barusan dulu, bilang Bang. saya simak perkataan Gini. Juntak. Maksud Pak Juntak itu Tuhan tahu kapan dia meninggal. Ya, manusia itu Sebentar, punya saya luruskan dulu keterbatasan. itu. Konfirmasi dulu. Pak Juntak barusan Pak Juntak mengatakan Tuhan tahu kapan dia meninggal, begitu? Iya. Tadi di awal Pak Juntak mengatakan Tuhan itu tidak terbatas tanpa keterbatasan. Di waktu yang bersamaan Pak Juntak menyatakan Tuhan meninggal. Masuk akal nggak kayak gitu? Makanya simak dulu, Bang, perkataanku, Bang. Apa yang kau maksud tadi pertanyaan tersebut, Bang? Oke, lanjut. Gini, Bang, konsep saya, Bang. Dia rela disalib. Dia berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Ya kan? Dia rela menyelamatkan umat manusia karena apa? Dosa-dosa manusia. Tuhan itu udah tahu. Tuhan itu udah tahu, dia tahu meninggal, udah tahu dia mati, udah tahu dia segala macam lah. Tetapi manusia itu punya keterbatasan, Bang. Makanya lain daripada yang lain. Berarti Tuhan Emangnya mati Abang, dong. gini, Bang. Emangnya Iya. emangnya Abang bisa Emangnya Abang tahu kapan Abang meninggal? Abang tahu nggak? Nggak tahu kan? Enggak, karena kita bukan Kita nggak nggak tahu. konsisten, Bang. Nah, Tuhan kita katanya nggak kan tahu kapan meninggal. Makanya kita Pak Juntak, Tuhan meninggal tidak? Makanya kita makanya kita punya keterbatasan. Itu, Makanya kita meninggal. Bang. Makanya Makanya kita meninggal. Makanya kita meninggal, betul. Enggak, Pak. Kita punya Berarti Enggak, Tuhan paham, punya keterbatasan, paham. Bang Junta, berarti Tuhan punya keterbatasan Inilah. sehingga meninggal gitu. Makanya kau simak dulu, Bang. Makanya Dari jangan tadi kita disimak malah ulang-ulang. dari ngomongan kamu. Nah, apa saya katakan tadi? Coba ulangi. Tuhan meninggal. Benar nggak? Enggak, dari awal. Enggak. Apa Yesus yang saya meninggal katakan? Saya aja. Yesus meninggal nggak? Saya gini, bentar, Bang. Saya sendiri apa yang saya ucapkan bisa saya ulangin, Bang. Coba Paham ulangi, itu? coba. Ulangi ya. Apa tadi yang Ulangi. saya katakan? Katanya Abang itu nyimak perkataanku. Ya kan kata Pak Juntak Abang bilang, menyimak dengan Pak Juntak perkataanku. bilang, Tolong Pak Juntak ulangi bilang, perkataanku tadi. Tuhan tuh meninggal, kan Bang Junta? Itu aja intinya. Nah, makanya kita jangan setengah mendengar, makanya Di awal Pak Juntak bentar, bilang Bang. Tuhan tidak punya Bentar, Bang. keterbatasan. Manusia Bentar. punya Bentar, keterbatasan. Bang. Saya Bentar, hanya Bang. ingin nunjukin kalau kita Bentar, tidak Bang. mendengar Konstruksi, setengah-setengah. konstruksi Di awal Pak Suami Juntak segmen orang, bilang, Pak. konstruksi Kalau dulu, kayak Bang. gini Konstruksi dulu, Bang. bicaranya ya sudah lah, selesaikan aja lah, tutup aja lah. Coba, Segmen dulu, orang Bang. kamu nggak Makanya terima kok. Makanya kita konstruksi dulu, Bang, bentar. Makanya mata itu untuk melihat, kuping itu untuk mendengar, kepala itu untuk Sudah jelasin kamu, nggak Nah, usah framing oke. fisik Saya jelaskan lah, ya. jelasin. Oke, saya jelaskan ya. Gini. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena dia rela berkorban demi umat manusia. Dia rela. Sedangkan manusia sendiri punya keterbatasan.
Enggak, makanya saya bilang abang, emangnya Tuhan meninggal? Emangnya kau tahu Tuhan itu emangnya kau tahu kau kapan meninggal? Bang, Enggak kan? Tuhan meninggalkan kau yang Makanya saya bilang kita Yesus, manusia itu Tuhan punya rela meninggal itu demi apa, Bang? Manusia Setia kawan. meninggal. Nah, Kita Demi setia meninggal. kawan. Masa Tuhan? Kamu sendiri yang bilang Tuhan makanya, meninggal. waduh, enggak. Kalau dibilang nggak Makanya nyimak kalau lagi. enggak, makanya kalau kita berbicara jangan dua kata atau satu kata. Kamu udah sejuta Eh, kata coba udah saya masuk katakan. poin ini Jutak. Mohon maaf, Bang Zuma, Bang Zuma sebagai ini, tolong beri pencerahan ini Junta. Kayaknya perlu dalil juga ini orang. Baik. Kalian penuh Oke, dalil gini, teman-teman, sih. terima kasih banyak, sangat menarik dialognya. Kembali kepada titik awal yang saya dengarkan tadi, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kita buktikan aja dulu apa firman itu, kan gitu poinnya. Apakah firman yang disifati oleh Tuhan itu adalah Yesus? Data Al-Qur'annya terkait dengan firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dulu. Al-Quran menjelaskan begitu, bahwa pada diri Tuhan itu ada kemampuan, kemahakuasaan mengadakan sesuatu dengan cukup berkata. Nah, itu juga disifati oleh Tuhan yang diperkenalkan kepada Bani Israel. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesus kemudian apakah lulus uji dari pernyataan Tuhan dalam Yesaya 55:11 ini? Jadi firman keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kekuatan yang dimiliki Tuhan untuk mengadakan sesuatu di dalam konsep Kristen keluar dari Tuhan. Kekuatan ini keluar menjadi manusia kemudian. Apakah itu betul? Coba kita lihat untuk membuktikan kebenaran daripada pernyataan teman-teman Kristen terkait Yesus. Di dalam Markus 11, sesampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Tuhan. Di sana Yesus meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekati untuk melihat kalau Yesus mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apakah Yesus firman? Dari data ini, sesuai dengan yang tadi, apakah Yesus firman? Dia tidak tahu kapan musim buah ara. Apakah dia firman? Sementara firman itu Boleh ketika saya dia jawab, memberi. Bang Suma? Cukup, Bang Suma. Bang Suma, boleh saya jawab? Ya udahlah. Ya, Bang Suma tentang Iya, silakan. buah ara. Silakan. Saya bisa bagi statement sama Bang Suma. Apakah konteks dalam buah ara ini konteksnya apa, Bang Suma? Iya, Yesus tidak tahu. Dia tidak ngerti Periskopnya, Bang Suma. Periskop itu hanya judul yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara, Bung. Itu bukan bagian daripada firman. Aduh. Oke. Nah, yang perikop yang sebenarnya adalah Yesus tidak tahu kalau sekarang itu bukan musim buah ara. Bang, kalau konsepnya sudah Abang hilangkan, dengarkan dulu orang berarti bicara, Bang Anda Juman. berasumsi, Bang. Bang Juman, dengarkan dulu orang berbicara. Aduh, Enggak, saya luruskan. Kalau tidak diluruskan, kalau dia menghilangkan konsep yang dia bicarakan, berarti dia berasumsi tidak selesai. Yesus mengutuk pohon ara, oke. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena Yesus lapar, pingin makan buah ara, tapi ternyata bukan musim buah ara. Maka dia marah, mengutuk pohon ara itu. Oke, sepakat kita? Konteksnya apa? Pengajaran atau itu? Itu pengajaran atau yang menurut Anda? Ginilah. Jadi Yesus itu bukan firman. Bentar. Iya, loh Bang, saya luruskan yang Ya, Anda terima kasih sudah mengakui. Itu konteksnya pengajaran tentang yang berbuah dengan yang tidak berbuah atau bagaimana menurut Anda? Mungkin yang berbuah mungkin.
Ini Iya kan? pengajaran Yesus tidak tahu musim Nggak buah ngerti, ara. nggak ngerti. Yesus lah. Nggak ngerti kau bang, nggak ngerti kau di situ bang. Di Bang situ, Juman, Bang, kau nggak ngerti sama disebutkan sekali kalau kita kau. tidak berbuah Yang berbuah atau itu. tidak berbuah, gimana sih? Satu-satu, Makanya sekarang gini. kita menghayal. Juntak Sekarang satu-satu. gini. Juntak sama Yesaya udah flash. Yesaya Lagi, 55 nomor lagi, 11, Bang. Tuh, Mazmur Bang Suma. 33 nomor Nggak usah 9. lompat, Bang Suma, Bang Ka- Suma. Jangan ceramah. Kita selesaikan saja yang satu. Komitmen Anda itu udah jelas. Oke, oke, Kalau oke. kamu, Oke, baik, kamu baik. loncat-loncat Saudara begitu, Janu, Saudara Janu, kamu baik, loncat baik. bodoh. Mau Oke, loncat baik, bodoh. Saudara Yang Janu. satu belum selesai Baik, diselesaikan. baik, baik, Saudara Janu, dengarkan saya. Yang dikatakan firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang mana ketika berkehendak menginginkan sesuatu cukup memberikan perintah, maka sesuatu itu ada. Betul atau tidak? Benar. Berarti firman Oke. itu bekerja kan? Oke. Nah sekarang Ya, apakah itu Oke. Bang Suma, Apakah itu disifati kita Yesus? dua arah, Bang Suma. Bang Suma, kita dua arah. Berarti firman itu bekerja bukan? Dengarkan saya, dengarkan. Loh, Bang Suma, kita dua arah. Innama Bang, sudah saya jawab, ya, dan amruhu tidak. ita arada syai'an Udah bang Juma, bang ayyakula lahu kun Tuman, fayakun. Tuman. Gini Tuman, Diajak, kalau kita diajak depan menghayal, dua arah mencerita- ngomong sendiri. Suma ini. Lah saya baca Al-Quran Iya, yang saya tanya seirama sama kamu. dengan Mazmur 33 nomor 9. Aduh. Bang Suma, disiplin dong Bang Suma. Kalau kamu bertanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Kamu tanya iya dan tidak. Kamu jawab, Pak Janus, kamu jawab Pak dong. Janus, jawaban Berarti kamu firman itu malah bekerja, bukan Bang Suma. Jawaban kamu itu tadi saya dengar bukan jawaban, malah mempertanyakan ulang. Sok coba jawab Pak Janus. Benar nggak tuh? Anda tidak berdebat dengan Anda, saya berdebat dengan Suma, ya. Saya Ya, tanya silakan. ulang Bang Suma, ya. Silakan. Anda berkata bahwa firman itu dengan kun fayakun semuanya terjadi. Berarti firman itu bekerja, bukankah Bang Suma? Yang bekerja itu makhluk, yang Ya memerintahkan atau itu tidak, ya atau tidaknya, gak usah kau panjangkan lebar kali tinggi kayak matematika kagak jelas belibet amat ngomongnya. Lo ngomong yang ini ya atau tidak yang Udah, jelas Bang, dong. biar Bang, nggak apa-apa Bang, biarin aja Bang. Dia memang diplomasinya tinggi, dia akan ngalur gitu. Sudah Untuk lah, mencapai Pak apa yang Juma. dia Oke, oke. Terima aja. Oke, Oke, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu firman itu apa? Ayo, firman itu Oke, apa? Firman Kalau di Islam firman itu adalah perkataan. Kalau di Anda Apa jawab tuh? firman itu adalah Adalah firman apa yang dikatakan Allah. Nah, berarti perkataan Allah kan? Iya betul. Nah, Yesus ini perkataan atau manusia? Yesus firman yang telah menjadi manusia Bang. aduh. Nah, berarti perkataan Tuhan kucuk-kucuk menjadi manusia, betul? Berarti firman itu bekerja apa enggak Bang? Firman itu makhluk. Apa yang diperintahkan Iya. itu yang dia lakukan. Iya bang. Aduh Bang, Iya, bang, Bang. saya turun Memang- aja lah Bang. Memang, Debat dengan Anda memang firman itu tak bisa, makhluk Bang. bang, tetapi dia bekerja nggak di situ firman itu Iya bang. bekerja lah. Anda kan sudah tahu makhluk. Nggak usah Ah, terus? Ya sudah. Terus apa masalahnya? Aja kok muter-muter kamu Bang. Ini enggak gini. Yesus itu perkataan atau bukan? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia itu boleh bicara. Bung, Sudah Bang. Bung, Kan udah jelas. kalau Jawabannya. dengarkan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman adalah kehendak, perkataan Tuhan. Oke? Nah, Oke. ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Mazmur 339, Tuhan memberi perintah dengan cara apa? Dengan cara berkata. Nah, ternyata sistem yang ada pada diri Tuhan itu menurut iman Kristen telah menjadi daging, yaitu Yesus. Sejatinya kalau itu betul, maka Yesus tinggal berkata, berbuahlah pohon ara, maka pohon ara itu berbuah. Betul atau tidak? Menurut firman kan begitu. Apakah Nah, Anda lupa tapi bahwa kenapa firman Yesus itu tidak telah mensifati itu? Puan, Bang, pohon arak Kan, bilang aja Bang, bang. dengar, Arak Bang. sekalian bang. kalau Arak. Yesus Bang, sebentar ya. Anda Kenapa berkata Yesus tidak bahwa mensifati itu, Bang? Kenapa tuh? Jawab coba dulu. dengar. Apakah Pak Janus, jawab dulu supaya tertib, apakah Pak yang Janus. Bang, Jawab apakah dulu. yang dikatakan Yesus tentang pohon ara itu bahwa dia akan mati? Tuh, ini Ini jawaban kutuk. sebenarnya pertanyaan. Setelah Yesus tidak menemukan buah ara, Yesus marah karena dia lapar.
Dia mati nggak Buah pohon tuh. aranya? Buah atau pohon bang, buah atau pohon. Apakah yang dikatakan Yesus salah Buah apa atau benar? pohon nih, mana yang Dengarkan, benar nih? keesokan Buah atau harinya sesudah Yesus Enggak, dan buah atau ke-12 pohon. meninggalkan Betania, Buah atau pohon. dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tadi buah, sekarang pohon. Yesus Gimana sih mendekatinya ngomongnya? untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tadi Waktu pohon, Yesus tiba di sekarang situ, buah. Gimana sih ngomongnya abang ini? Bang? dengarkan, Cuma- dengarkan, makanya dengarkan saya, Gini, Bung. Bang. Gini, Bung, Bang. dengarkan Biarkan dia saya. Gini, Bang. berdiplomasi. Kalau Dia Ia ngomong tidak adanya. mendapat Kalau kita apa-apa ngomong selain yang daun-daun konsisten saja. dong. Sebab memang bukan musim buah. Gini, Buah Bang. ara. Kalau kita ngomong yang konsisten, Bang. Ini konsisten Nah, ini kalau bicara konsisten dari buah. tadi, Juntak. Abang bilang pohon. Gitu. Juntak, kita diskusi kita panjang itu gara-gara Ini buah tidak ini. konsisten. Kamu masalah yang tadi, yang masalah di awal, Juntak. Kalau kamu konsisten Ini di awal, buah. kita akan diskusi panjang nih. Yesus itu bukan firman. Ini buktinya. Bang, saya tanya lagi, kalau Yesus bukan firman, kenapa pohon ara itu mati, Bang? Karena kemudian Yesus mengutuk. Kena kau. Ah. Hayo. Yesus Apa kau? mengutuk. Dia mati, iya. Apanya yang kena? Apanya Dia yang kan kena? berfirman, Bang. Kutukan itu firman apa bukan? Di mana dia kemudian dikatakan bahwasanya pohon ara itu mati? Di mana? Iya. Di mana dalilnya? Dikatakan Di mana bahwa dalilnya? pohon Saya ara, minta. karena dia tidak berbuah, maka tidak. Itu kan pengajarannya tentang orang yang tidak berbuah, Bang. Manusia yang tidak berbuah. Enggak, akan Anda mengatakan dibinasakan, pohon ara itu Bang. mati. Di mana dalilnya? Itu dia Pohon ara itu mengutuk. mati, dalilnya di mana? Pohon itu dikutuk, Bang. Di pengertian Iya. itu kan dibinasakan, Bang. Siapapun bisa mengutuk, Bung. Orang tua bisa Buktinya. mengutuk anaknya menjadi batu, bisa. Apakah kemudian Ma- orang tua itu Tuhan? Jadi batu enggak anaknya. Bukan begitu. Ini kita Janus, sedang Janus, berbicara Janus. mengenai firman. Janus, Bang. Janus saya potong ya. Tadi gitu tuh. Kan kalau orang tua mengutuk anaknya, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan orang tuanya dan anaknya itu jadi batu, bisa nggak algoritma itu masuk ke situ, Janus? Tidak langsung bisa. Iya, makanya tidak langsung, Bisa. karena menyimpulkan firman itu langsung bisa. Itu ada algoritma yang lain. Contoh, saya mengutuk seseorang, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan saya, lalu seorang itu lihat jadi batu. Kan bisa begitu kan algoritmanya? Yesus mengutuk Betul. pohon ara. Iya, betul begitu. Mm-mm. Iya. Berarti di sini Jadi, meleset enggak yang dikatakan Yesus? Apanya meleset apaan sih? Yesus lapar. Dia datang ke pohon buah itu, ke pohon ara. Meleset nggak harapannya? Buah atau pohon, Bang. Dia Apa Buah atau itu, Pak? pohon. Orang yang Astagfirullahaladzim. berbuah Dia atau mendekati orang yang pohon. tidak berbuah, Bang. Dia mendekati Maksud itu- pohon itu dengan maksud bukan, harapan bisa kenyang Gini, dengan Bang, makan Bang, buah. Bang, begini, Bang. bentar Kalau dulu. bicara itu Harapan berdasarkan Yesus konsep, adalah Bang. kenyang. Bang, Harapan cuma- Yesus agar rasa laparnya itu hilang. Bang, Terbukti nggak? Manusia Bang Cuma. seperti Bang Bang. Juman ini, dia menafsirkan udah pertanyaannya salah, penjelasannya Bang, di salah, situ konteksnya. kemana-mana, Dia ngaur kemana-mana. Kita ini terlalu tinggi menghayal. Makanya jangan Kamu yang menghayal, masa? tinggi, entar kau jatuh, Bang Juman ya. Bung, ini kita Iya. berbicara mengenai Dia ke langit, kasus ada junta. firman. Bukan Kalau dia masalah ke apa. langit Ini mengenai firman. Kan tadi saya membawa narasi dalam Yesaya 55 nomor Iya, 11. kau buat Kalau firman, Yesus itu tetapi firman, kau dia nggak paham dengan dengarkan, konteks dengarkan. tersebut, Bang. Dengarkan, Abang Bung. nggak paham pertanyaan Bung. abang udah salah. Bung, Apalagi dengarkan saya. pernyataan abang. Dengarkan Abang saya, nggak Bung. ngerti sama sekali. Iya, Makanya saya nggak abang- ngerti. Oke, makanya oke. abang Oke, saya nggak ngerti. terlalu tinggi. Menurut saudara saya nggak ngerti. Oke, apa keinginan, apa yang Yesus inginkan sehingga ia mendekati pohon ara itu? Apa yang Yesus inginkan? Untuk menghilangkan rasa laparnya kah? halo, Atau apa? Bang. Coba. Jawab, Juntak. Janus diam dulu. Enggak. Terus Halo, Juntak. halo, iya. Emang- Itu Kan firman kata itu saya, ketika jangan. dia berkehendak maka semuanya Dia jadi. lapar, Nah, katanya. Yesus berkehendak agar 5 kenyang. roti dan 2 ikan. Aduh. Ada lagunya itu, Bang. Dia bukan lapar, Bang, dalam konteks itu, Bang, ya. Aduh. Paham dulu, Bang, pahami. Waduh. 5 roti Aduh. dan 2 Keesokan ikan. harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini Anda mengatakan Yesus tidak lapar. Ini gimana? Yang benar yang mana ini? Pengarang kitab tahu Anda aku atau Yesus Anda? lapar. Itu pertanyaan. Ini pertanyaan konyol saya lihat.
Hah? Loh, jangan kayak Itu gitu lah. Junta. Ini dalil, Junta. bro. sangat Ini Junta. kitab luar saudara. biasa. Ini kitab saudara. Kenapa saya bilang Junta kamu bilang, Junta sebentar, kamu bilang Yesus tidak lapar, ya? Dalilnya Pak mengatakan bilang lapar. dari kitab Makanya- bahwa Yesus lapar. Yang benar yang mana nih, makanya Junta? saya bilang. Saya percaya kamu atau saya percaya Sejak kitab? gini coy, ada nggak ayat gitu sih, Tuhan Yesus lapar? Nggak ada. Itu baru- Makanya Loh, jangan menghayal itu baru- terlalu Di situ tinggi, jelas coy. dikatakan penao. Penao Apa? itu bahasa Yunani artinya lapar. Apa Yunani? Apa? Penao artinya lapar, Bang. Yunani aja Kelaparan berarti. malah. Ada nggak data? Ada nggak? Yunani, Baca dulu Alkitabku, Bang. Juntak. Keesokan harinya Baca dulu sesudah Alkitabku. Yesus dan 12 Itu muridnya Yesaya atau Yohanes meninggalkan atau Betania, dibedain. Yesus merasa lapar. Penao itu original teks. Bahkan kalau Anda Yesus jeli melihat di situ merasa dikatakan kelaparan. Ayo, Itu Tuhan Original lapar, teksnya. emangnya Yesus kelaparan. Makanya, Gini, aduh, saudara saya ini gimana Gini. sih ya? dengar bang. 5 roti dan 2 roti, Apa hubungan? Bayangkan, Percuma itu kau nyanyikan 100 Dua roti, roti, konteks bisa 5 bisa kontainer dia roti percuma. menghidupin Ini 5.000 data membuktikan orang, Bang. Yesus itu bukan firman. Dia bisa menghidupin 5.000 orang. Lah, tapi ini 5 faktanya roti apa dan ini? Ini 2 faktanya. ikan. Ini faktanya ini. Berarti Itu berarti Membuktikan Anda dia gagal bukan paham semua. bukan firman. Kenapa? Mujizatnya. Cuma berarti Anda gagal paham Bisa. semua. Si Janus belum bisa jawab itu. Janus si Junta. Sekarang Junta, begini. kamu bilang tidak lapar. Alkitabnya bilang lapar. Jadi yang Ngawur mana kalian benar? itu, Mas. Ngawur kalian. Lo kok jadi ngawur? Kenapa saya nggak bisa jawab? Sedangkan saya udah menjawab 5 roti dan 2 Oh, jadi ikan. Alkitabmu Kenapa salah ya? saya bilang itu? Jadi Alkitabmu salah menyebutkan Yesus lapar. Mujizatnya itu nyata, Bang. Mujizatnya itu nyata. Enggak ada urusan sama- Iya, memang Yesus itu punya Iya, Kenapa mujizat. kau bilang lapar Tap- lagi? Kenapa kau bilang lapar? Ini di dalam kitab saudara yang menerangkan itu. Alkitab Yesus di itu mananya, tidak Bang? semuanya. Ini Alkitab mana, Bang? Yesus Alkitab itu mana? tidak semuanya mukjizat. Alkitab di kejadian Ada masanya mana, dia Yesaya tidak mana? bermukjizat. Mohon Nah, pada dong, saat datanya Markus dong. 11 nomor Datanya 12 dong. jelas Gimana sekali sih? dikatakan di sana kita ini Yesus terlalu lapar. menghayal, Nah, ngomong selalu Yesus berkeinginan Ya, menghilangkan Benjamin, rasa apa-apa laparnya. kalau ngomong itu harus Nah, sedangkan kalau yang kamu dikatakan seperti apa-apa, firman, mending kamu turun jelas saja. di dalam Daripada Mazmur mulutmu saya 33 bukan nomor sendiri. 9, Lihat kamu matamu yang sebab tidak dia berkah. berfirman maka Sama semuanya kamu jadi. ngomong kotak. Dia memberi Kamu- perintah maka semuanya ada. Itu yang disebut firman. Ternyata Yesus Ya. tidak bisa memenuhi keinginannya gitu loh. Bang Suma, ini kelihatan bahwa Anda gagal paham. Boleh Anda Iya. mengatakan saya gagal paham, tapi coba Udah, Anda Bang, terangkan udah, Bang. dulu. Bangun, Yesus bangun, itu Bang. berkeinginan Bangun, apa? Bang. Ketika Bang, dia abang mendekati bangun pohon ara dari itu dia tempat tidur, menginginkan abang, apa? Bangun, Bang. Abang teh bangun dulu, Bang. Jangan di kamar melulu kagak jelas, Bang. Makanya Apaan abang sih, itu lihat Junta? matahari dulu, Bang. Jawab Nah, buang kalau ilmu abang ya. udah lihat Bang, matahari, biar- Bang, maka biar Anda saya aja, rasakan biar panasnya saya itu aja. bagaimana, Bang. biar Kau saya- rasakanlah biar- matahari itu biar- bagaimana, Bang. Junta Enak ini udah banget. kehilangan Sebentar, poinnya ya. ini. Sebentar, sebentar. Bukan, kalian ini menghayal terlalu Cuma tinggi. ini- Udah ini pertanyaannya udah orang- salah. Sejak udah kapan orang yang Yesus itu udah nggak lapar? waras ini. Gimana yang bisa ada tanya orang yang ke baca dia. Saya Alkitab mau di tanya, depan saya dia mau tanya. sebutkan kita word by wordnya membaca, saat harus menghayal yang Junta. komprehensif gitu, coy. Junta, Buat Junta. pertanyaan itu juga harus punya logika. Logika seperti apa, Bang? Logika seperti manusia. Kalau saya Bang, berbicara Bang Juma. berinteraksi dengan abang, Kang, nyambung. Junta. Gini, Bung, Abang Bung, nyambung kalau Anda sama saya. mengatakan Itulah Yesus interaksi yang itu benar, tidak Bang. lapar, banyak dalil Tapi dalam dalam kitab pertanyaan saudara, abang itu, Yesus lapar. Lukas Sejak kapan 4, Yesus lapar? Matius Makanya saya 21, bilang, Markus tuh, 11. Nyata 5 sekali dikatakan di sana Yesus itu lapar. Isinya apa, Bang? Tadi saya sudah membacakan isinya pun Anda tolak, bahkan original Tolong teksnya pun Anda isinya tolak. apa, Bang? Kenapa? Karena Anda menginginkan Yesus itu adalah Tuhan yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Itu yang Anda mau sebenarnya. Bang, Padahal mau lari datanya kan kemana, sudah sangat Bang? jelas tuh, Bung. Mau lari 5 kemana, Cik? roti dan 5 roti 2 lagi. ikan. Artinya kenapa saya Diturunkan bisa aja, seperti akhi. itu? Bang, Dia orang-orang rela yang tidak bisa berkorban dialog demi diturunkan umat aja. manusia. Naikkan Nggak Kristen waras, yang Abang. sedikit Bang, Nggak Bang, waras, bilang dulu. pengetahuan. Tuhan Yesus Buang-buang ilmu bangsa. Iya, iya. Ya, Anda itu Naikkan yang benar. Kristen yang agak berkelas sedikit. Tolong Bang Juma kasih waktu sama Juna ini. Bang, Iya, silakan. Anda telah gagal paham. Iya. Menurut kami yang sukses yang mana? Janu, saya tanya Janu. Ya.
Janu, menurut kamu ya, Coba ya. Anda sebutkan tadi Bentar, tentang pohon ara yang dikutuk itu terhadap Matius berapa? Nah, Bang Suma? Anda tahu dalilnya aja nggak tahu. Kayak mana Anda bisa membantah ajaran kitab Anda Makanya sendiri? saya itu kan aja bang. Saya tahu, saya dari awal saya sebutkan. Kalau kisahnya saya tahu, cuma ayatnya yang saya sering lupa bang. Karena saya bukan Iya, penghafal. karena Anda cuma menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses belajar. Jangan berasumsi bang. Yang baik-baik aja lah bang ya. Kalau Ya, Anda saya mau menjelaskan apa menghujat, adanya. Saya menjelaskan apa Kalau- adanya. Itu kalau kamu- bukan menghujat itu. Ya kalau kamu mempercayai Al-Quran berdasarkan dongeng Muhammad, saya bilang begitu bang. Kalau kamu mau menghujat begitu. Ya silakan aja. Anda kan Ya, udah sudah. tahu Ya, tentang sudah. Al-Quran. Membacanya pun Ya. nggak bisa. Jadi Ya, kalau Anda sudah. berbicara Sudah, mengenai benar. apapun tentang Al-Quran, Yakini sah aja aja. dongeng Muhammadmu bang. Saya Yesus akan aja kalian hadapi. hujat. Iya, Jadi makanya saya tidak heran kalau Anda menghujat Al-Quran. Iya betul lah sudah. Nah, bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui betul. Gak baik bang Oke. ya. Begitu itu gak baik bang. Mm. Nah, Markus 11 nomor 12. Coba Anda baca. Markus 11:12 ya. Iya. Kita baca. Terus ya, cari supaya kan. semuanya dengar. Markus 11 ayat 12 bang ya. Iya. Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Berarti Yesus ini kondisinya bersama murid-muridnya ya bang ya. Ya. Dan jangan dibantah dong. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba di situ Kang ia Chan, tidak mohon mendapat maaf, apa-apa. gantian Kang Chan. Ada yang mau naik sebentar ya. Kang Chan turun dulu. Silakan Ya, dilanjut. Selain daun-daun, sebab memang bukan musim buah ara. Itu jelas ya, sudah disebutkan. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Makna jangan lagi seorang pun makan buah dari selamanya itu bagaimana menurut Anda Pak? Iya, Yesus itu mengutuk pohon ara sehingga menurut data yang ada di kitab saudara, pohon ara itu tidak berbuah kan gitu. Tapi itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti, selanjutnya kan nggak ada bukti. Cuman Yesus katakan, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya, buahmu selama-lamanya, kan gitu ya. Nah, apakah ini kemudian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Kalau karena data ini kemudian membuat dia menjadi Tuhan, berarti Paulus juga Tuhan. Karena di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengutuk Yesus. Bang, udah bang, Kan bang, gitu. stop Oke? bang. Ya jangan Jadi gugur di situ. Enggak baik bang, enggak jelas itu berarti bang. Anda mau mengkaburkan dengan narasi-narasi Anda. Saya itu udah bosan dengan Anda hal yang ingin begitu, Bang. yang Anda ingin jual di sini apa? Kan Yesus itu firman menurut saudara. Iya, Dan iya, betul. saya membuktikan bahwasanya menurut Markus 11 Yesus bukan firman. Dia manusia Bukan. biasa yang nggak tahu apa-apa. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus tidak tahu apa-apa, Bang? Lah, ini dia lapar, ingin hilangkan rasa laparnya. Sementara Tuhan yang benar ketika menghendaki sesuatu, cukup dia memberi perintah. Mazmur 33 nomor 9. Sebab saya tanya, Tuhan Bang, berfirman, maka semuanya Bang. jadi. Tuhan Bang memberi Suman, perintah, maka semuanya ada. Yesus sifati nggak sifat seperti itu? Tidak. Allah kamu maha tahu enggak, Bang? Loh, kenapa jalan ke saya? Ini berbicara mengenai Saya tanya firman. balik sama kamu. Saya tanya balik. Saya kasih perbandingan. Allah kamu maha tahu enggak? Biar Jelas. debatnya seimbang. Bang. Jelas. Allah maha tahu. Jelas. Iya. Pasti ya. Ketika Muhammad ditanyakan, Ikro, apakah Allahmu tidak tahu bahwa Muhammad buta huruf? Oh bukan, di situ tidak sedang ingin ditunjukkan tulisan. Ya udah Bang, ya sudah selesai Bang ya. Ya ampun. Mulai Ya menghujat ampun. kau Janu. Ya Dan ampun. menghujat Janu. Gimana Janu ini? Iya. Padahal di dalam kitab saudara, kitab yang Anda gunakan sekarang ini dalam bentuk Anda terjemahan dikata. berpersepsi. Dengarkan, Anda Bung. berpersepsi. Bung, dengarkan Di saya, situ, Bung. di situ adalah bahwa dalam konsep di sini Yesus itu membuang siapapun yang tidak berbuah, dia akan dibakar. Orang yang dibakar menurut Yesus adalah orang yang tidak membuat menghasilkan kejahatan, yang memanggil Orang Yesus yang itu tidak sebagai menghasilkan Tuhan. Iya, tidak menghasilkan buah itu kejahatan, Bang.
Maksudnya buah yang mana? Ketika Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, buah Anda apa? Hewan manusia. Itu betul. Buah Anda sudah betul itu. Di mana ada Yesus mengajarkan berkorban manusia? Loh, Yesus justru tidak mengajarkan kurban manusia, dia mengajarkan kurban hewan. Di mana Yesus mengajarkan berkorban hewan? Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4. Ini orang status masih belajar ini. Ya, jadi kamu jangan bersyukur ada diskusi seperti ini. Iya, makanya kamu, boleh. Sebentar. Kalau orang ngomong itu Janu, kalau Bang Zuma ngomong itu dengerin dulu. Gitu loh. Dicatat kalau perlu, ambil pulpen, ambil kertas. Kalau begitu kesannya keroyokan terus. Janu, enggak ngeroyok ini, saya kasih tahu. Enggak Bang, 1 lawan 1 Bang Zuma sama Janu gitu loh. Kamu malah ngerojok. Iya. Ini diskusi sambil kamu mencari ya, kamu renungi. Kalau kamu nggak ada diskusi seperti ini, maka kamu nggak akan baca Alkitab. Kamu hanya mengikuti gereja gitu, baca Alkitab gitu. Betul. Pada berasumsi semua sih ya. Yang sehat lah ya, yang sehat aja. Faktanya ya. Orang yang banyak nggak ke gereja itu ya banyak. Nggak mau. Udah Mas Bagus, kembali ke topik aja lah. Udah kembali ke topik aja lah. Silakan Bang Zuma. Ya, tentang pohon ara. Itu pohon ara, Bang. Itu mengajarkan tentang pengertian Yesus bahwa pohon ara yang tidak berbuah itu akan dibinasakan. Sama halnya Matius 8 tadi, Matius 8 nomor 4 gimana? Mau lari ke sana? Ya? Mana? Matius? Tadi kan Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan berkurban pakai hewan. Mana? Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, nggak tahu lagi kan? Memberitakan hal ini kepada tidak bisa online. Bagus. Mas Bagus. Karena saya belum itu. Biarin aja 1 lawan 1 aja, biarin. Silakan Bang Zuma. Mas Janu, silakan. Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Begitu. Di mana di situ disebutkan hewan atau apa? Ya, korban persembahan Musa itu apa, Bang? Manusia atau hewan? Abraham itu mempersembahkan anaknya, Bang. Iya, tapi kemudian diganti oleh Tuhan dengan persembahan apa? Perintah Tuhan itu pertama anaknya, Bang. Iya, bukan untuk nebus dosa, bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk menguji ketaatan. Nah, kemudian Tuhan mempersembahkan kurbannya. Apa kurban Tuhan pada saat itu di Kejadian 22? Hewan atau manusia? Itu ada perintah, Bang. Tinggal kita manusia. Karena itu jalan untuk Tuhan memang, Bang. Iya, sekarang yang dengarkan. Tuhan menguji Abraham. Tetapi kemudian Tuhan ketika mengetahui ternyata Abraham itu taat kepadanya, karena Tuhan jijik terhadap persembahan darah manusia, Tuhan menggantikan manusia Tuhan itu dengan darah manusia, Bang? Loh. Di mana dikatakan begitu, Bang? Kalau ada dalilnya gimana? Tuhan jijik dengan persembahan darah manusia. Gimana, Bang? Nah, itu. Oke, saya akan tunjukkan kepada kamu sudah luput, Bang, ya. Di sini Matius 6 ajaran Yesus tidak mengatakan hewan, Bang, ya. Sudah luput satu ya. Loh, bukan Matius 6, itu Matius 8. Yesus mengajarkan mempersembahkan persembahan Musa. Persembahan Musa itu apa? Dengar, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, tolong dijawab jujur. Persembahan Musa itu apa? Abraham mempersembahkan anaknya juga. Musa yang kutanya, karena Yesus mengajarkan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kutanya samamu. Iya, Musa kan yang menulis Musa, kitab Kejadian ditulis Musa, Bang. Saya ulang. Musa memerintahkan mempersembahkan hewan ternak atau manusia? Di mana Musa mengatakan harus ternak? La haula wala quwata illa billah. Imamat 1. Oke, Imamat 4. Yang lebih lengkap itu di Imamat 4. Itu hewan semua tuh. Imamat 1 apa? Imamat 1 nomor 2. Di mana, Bang? Imamat. Ini baru belajar ya. Imamat 1 nomor 2.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Disebut malah di situ lembu, sapi, kambing, domba. Iya. Nah, Yesus memerintahkan mempersembahkan apa yang diperintahkan Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Hewan. Itu perkataan Musa apa imamat, Bang? La haula wala quwwata Imamat itu dari illa mana? billah. Loh, sama aja, Bang. Kamu Anda bilang ya, kalau imamat itu imamat itu kalau yang dipersembahkan Abraham itu bukan dari hasil Musa, bukan, Bang? Ini kayaknya anak sekolah minggu. Boleh. Ayo. Sekolah minggu pun tidak. Ini orang-orang ini aja. Orang ini. Baru masuk Kristen gitu. Doktrin dan dogma nggak belajar. Iya, boleh Bang. Makanya jelaskan biar saya jadi pinter begitu, Bang. Apakah Iya, imamat jadi- itu Musa? Waduh. Imamat ya Musa, kan itu Torah yang Ya. diberikan oleh Pelakunya Hashem. apa Musa, Bang? Pelakunya apa Musa? Moshe Pelakunya. Rabenu. Moshe Sepertinya dia dalam- bilang dalam- kalau di Abraham mempersembahkan itu ke Musa. Oh, katanya. nggak ada. Abraham Avinu nggak pernah mempersembahkan manusia. Kan diganti dengan korban Anaknya itu binatang. yang dipersembahkan atas perintah Allah itu apa, Bang? Enggak, yang dipersembahkan akhirnya kan binatang. Iya, akhirnya binatang, tapi itu perintahnya manusia, Bang. Oh, justru kalau dia jadi manusia akan jadi legitimasi, jadi melegitimate kalau korban manusia itu adalah perintah Tuhan. Jadi seakan-akan itu adalah korban perintah Tuhan. Berasumsi lagi kalau Tuhan memang berkehendak, Bang, itu mau manusia mau apa itu bisa. Nggak ada Bang. korban Ada. manusia, nggak ada. Astaga, nggak ada nih. Makanya lihat di dalam- Sekarang, Bang, di sini, Bang. Kalau pengertiannya dari situ, ini yang ditebus itu manusia, Bang. Kalau nggak ada mau orang nebus dosa karena dengan- ini penebusan satu-satunya dan selamanya, Bang. Oke, sekarang kita buka ulangan Keluaran 24 ayat 8, coba. Tolong dibukakan saudara Akti Juma. Nanti kita lihat bagaimana perpindahan dari korban binatang. Ulangan berapa, Bang Bil? Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 Ayat 8, ya. Coba dibacakan. Nanti kita akan lihat pergeseran di mana korban yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah binatang, dan begitu kita ketik tanda kakinya itu jadi Yesus korbannya. Jadi seakan-akan Yesus itu binatang gitu, disamakan dengan binatang. Padahal kan nggak begitu. Iya, betul. Coba. Kita itu aja pakai textual proof aja. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan sebelumnya kita biar tahu itu binatang apa, darah apa. Berarti 24 nomor 7 ya. Ini suara si Sidik, banyak kali akunmu Sidik. Diambilnya lah kitab, ya kan? Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan, gitu ya, Bang? Iya, terus darahnya darah apa coba tuh sebelumnya? Naik lagi ke atas lagi. Naik lagi 26, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari itu darahnya kepada pasu, sebagian darah itu disiramkan mesbah. Berarti 25 ya. Kemudian Ya, disuruhnya maka korban ya. 24 nomor 5. Kemudian Ya, coba disuruhnya Darah lembu ya, darah lembu. orang-orang darah lembu, muda kan? dari bangsa Israel. Darah lembu. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan Oke, menyembelihnya lembu Oke, lembu. Jadi jantan. secara tekstual Moshe Rabenu itu memberikan informasi kepada kita bahwa yang dikorbankan adalah lembu. Nah, kita klik ada tanda kaki di situ di ayat 8 tadi. Itu kita klik di perjanjian baru jadi Yesus. Coba diklik. Ada tanda kakinya tuh. Ada catatan kakinya, diklik itu nanti keluar.
inilah darah perjanjianku yang tercurah di kayu salib. Jadi kan ini nggak masuk. Itu untuk dewa Molok itu. Nah, makanya apakah Yesus itu binatang? Kan bukan, nggak sejajar dong Yesus dengan binatang. Itu. Mulia mana bang? Binatang sama manusia bang? Itu ada footnote-nya dipencet. Iya, Jadi, mulia mana manusia dengan binatang? di mata Tuhan semua ciptaannya adalah mulia lah. Aduh, jangan munafik lah bang. Manusia mana kata Al-Quran kamu adalah manusia yang paling. Oh enggak, Al-Quran bukan kitab saya. Saya bukan seorang Muslim. Beliau I'm not a Yahudi. Muslim. Yes. I'm not Muslim. Ya, Gua yang bukan. Muslim aja yang jawab kalau begitu. Loh enggak, ini kan kitab saya, kitab Torah itu kitab saya loh. Lah iya, kontak. Kalau kamu bilang kitab saya kitab Torah, kamu Yahudi? Iya, saya Yahudi. Yahudi mana ada Yahudi Indonesia? Oh ada, makanya kurang piknik. Nah, Yahudi itu ada di Iran, ada di Irak, ada di Yaman, banyak Yahudi. Berarti itu KW ya bang ya? Karena Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi bang. Oh Kalau salah. yang ini aja dibilang KW, gimana dengan kalian? Sekarang Berarti ini kamu aja. Kristen KW, Kristen Coba, KW, kamu Coba Kristennya bagaimana kamu Yunani terangkan harusnya. Musa di dalam kitab Taurat memberitahukan, menginformasikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan firman kepadanya bahwa korban itu binatang. Kenapa kalian berubah menjadi korban manusia, itu Yesus yang ada kalian sembah sebagai Saya Tuhan? tanyakan bang, mulia mana manusia dengan binatang? Oh, manusia dong. Manusia. Nah, betul. Ya terus Ya, perintahnya kan bukan korban manusia, bro. Kalau Yesus kalau Tuhan berkehendak mengorbankan manusia untuk semua dosa Nggak ada. Nggak ada. Kok tidak ada bang? Nggak ada Kok tidak ada, Bang? Kok tidak ada korban manusia? Yang ada korban manusia itu dewa Molok, ada. Mau kata siapa? Oh coba aja buka. Kok nyampe ke dewa Molok segala bang? Ya karena dewa Molok itu. Sedangkan Yesus itu manusia ya, manusia yang firman-Nya Allah sendiri bang. Oh nggak ada, Yesus bukan, Yesus itu ciptaan ciptaan Tuhan. Kalau bicara sama Yahudi memang dari dulu begitu bang. Dari zaman Yesus pun Yahudi itu udah menolak Yesus bang. Dan sudah ditetapkan bang bahwa batu penjuru itu akan dibuang oleh orang Yahudi. Yesus mau dijadiin apa? Mau jadi nabi enggak? Bagi kami mau dijadiin Mesias? Ya itu udah bang. Mau dijadiin Tuhan apalagi nggak bisa. Kan udah tertulis bang di kitab saya sudah saya sudah memahami itu sudah. Kan kitab kalian kitab yang batu anti penjuru Yahudi itu memang. dia datang ke milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengakuinya, kan udah jelas bang di situ yang Ya Yesus udah sekarang yang mana-mana udah fokus aja di mana hukum kalian ganti loh, itu korban binatang jadi korban manusia itu gimana ceritanya? Ajaran Yesus Saulus. sendiri yang berkata bang, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tapi dia mengambil itu dari Torah. Di Torah sendiri menginformasikan bahwa itu korban binatang. Ayo, jadi nggak masuk kalau kalian mau klaim itu di dalam Torah. Tuh, nggak masuk. Ini Mazmur saya 5 nomor bicara 6. bukan di dalam Torah bang, saya bicara di dalam Injil bang. Makanya Injil itu Mazmur 5 mengklaim nomor Torah. 6. Coba Aki coba dipencet tadi Keluaran 11 ayat 8 itu ada tanda kakinya dipencet. Itu ada merujuk ke kitab PB. Jadi Keluaran berapa? PB itu Keluaran 11 ayat 8. Keluaran 11 nomor 8 ya. Nah itu kan ada footnote-nya, ada tanda tuh dipencet. Nah inilah darah yang aku curahkan. Iya. Keluaran 11. Ya. Coba lihat ada tandanya dipencet itu ke perjanjian baru. Keluaran 11 nomor 8. Keluaran 11. Mungkin bukan Keluaran 11, Ahi. Keluaran 11 itu. Ayat 24, sorry 24 ayat 8. Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24. Ada footnote-nya. Jadi kita rekonstruksi bagaimana klaim korban Yesus itu sebagai pengganti binatang itu gagal jika disandingkan dengan apa yang mereka mau tujukan sebagai klaim di dalam perjanjian lama gitu. Keluaran 4 nomor 8. Coba. Bang, saya open game ya. Iya. Di open cam aja. Jadi semua bisa lihat bagaimana sistematis itu dilakukan oleh
orang-orang Kristen untuk merubah seakan-akan korban manusia itu bisa menghapus dosa. Ini dia catatan kaki di mananya, Bang? Aduh, saya nggak. Ada bintang, tanda bintang itu. Bintang di sebelahnya merah kan ada bintang itu. Kalau Anda yang nggak bisa online nggak bisa. Keluaran Roma, masuk di Roma ya kali ya. Roma Star ya. Bukannya Anda buka itu bukan Alkitab, nggak bisa, nggak ada di situ. Kita PLAI aja itu, PLAI yang di HP kan. Kita PLAI ada, karena itu buatan itu adalah rancangan untuk mempermudah itu. Bentar. Layanan lain itu. Layanan lain, Bang. Bukan dari LAI. Bentar. TB LAI. Jadi kita bisa membuktikan bagaimana secara sistematis mereka membuat doktrin ini gitu dan mengambil dari PL gitu. Dan untungnya PL itu tidak mengkonfirmasi apa yang diklaim oleh Perjanjian Baru soal itu. Kalau mindsetnya beda ya berbeda begitulah, Bang. Begitu aja. Inti konsepnya. Ada tanda bintang nanti dipencet, jadi kita bisa ada pembuktian gitu. Ya sudahlah, yang Kristen itu cuma saya, jadi nggak usah dibuka. Saya udah tahu itu, sudah paham udah. Buat apa ditampilkan lagi? Enggak, supaya kita punya pembuktian. Jadi orang di bawah bisa teredukasi. Kalau klaim Kristen terhadap Perjanjian Lama itu sangat tidak beralasan. Kalau mindsetnya ke barat, kita mindset ke timur, ya begini jadinya kan. Begitulah aja, Bang. Bingung juga ya kalau ini, bentar ya. Kita belum pernah buka lain nih. Ya kita download, Abang harus download Alkitab, Bang, baru bisa buka. Ini ya, Keluaran 24 nomor 8 ya, yang bintang ini ya. Bukan, Bang. Yang mana sih? Saya nggak tahu kalau yang Alkitab dulu, Bang. Download Alkitab dulu, baru di situ akan terbuka secara keseluruhan. Kalau itu sih bukan Alkitab. Aksi Zuma bisa buka nggak? Saya lagi nggak ada ini. Buka ini ya, keluaran berapa? Keluaran 24 Tadi kan juga kalau yang di catatan kaki, Bil. Tapi nanti saya pelajari dulu ya gimana. Keluaran 24 ayat 8. Coba Ini dari download. Keluaran 24 nomor 8. Ya. Tapi biasanya bentar. Iya. Nah, ya boleh coba cek. Bang Bil, dia kalau masuk di Perjanjian Baru apa bunyinya? Keluaran 24 ya. Inilah adalah perjanjianku yang aku curahkan bagi dosa-dosamu. Inilah perjanjianku yang ke Matius, bentar ya. Matius pas itu. Iya, Matius 26 nomor 28 kali ya. Ya, saya nggak ada yang punya LAI nih. Tar. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan bukan itu ya, Bang? Bukan. Inilah adalah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Ayat berapa? Inilah dari perjanjian. Ribet kali. Keluaran 24 ayat 8. Itu aja terus. Bang Juma ini padahal apa loh? Ayo keluaran Iya, udah 24. jelas itu Keluaran 24 nomor 8. Ya, Saudara Billy cuman mau menunjukkan bahwa Lai salah memahami Keluaran 24 nomor 8 dengan menggantikan binatang dengan Yesus. Iya, begitu. Mana ada tanda kakinya nggak tuh footnote-nya? Ini kemudian ada. Ibrani 9 darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Coba dibesarin dulu. Ini kan Keluaran, nanti klik di sini maksudnya begitu. Biasanya sih saya cari begitu. Makanya saya nggak ngerti catatan kaki ya. Yang begini coba di. Nah, ini kan udah ya. Nah, ini kan Keluaran 24 nomor 8. Nah, ini di sini Ibrani di sini gitu. Ibrani 9 nomor 20 gitu biasa saya cari. Kan gitu. Nah, ini itu ya kan? Namanya, Bang. Di situ bukan inilah darah perjanjian yang ditetapkan kan, Mambil?
Di situ ada Matius 26, 28, 26. ada Lukas 14. Udah bang, udah tahu bukan begitu cara cekak. Udah, saya sudah tahu itu tahu. Cuma Bang Billy bilang catatkan. Jadi sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan gitu ya bang? Iya, dia larinya ke situ. Iya. Larinya ke situ. Markus 14:24 juga. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Itu cuma adalah rekayasa yang mereka buat. Betul. Yang tadinya hewan berubah menjadi manusia. Untuk siapa? Sementara di Mazmur, apakah Yesus nanti kan akan jadi pertanyaan, apakah kalian menganggap Yesus itu seperti hewan gitu kan begitu? Iya, benar. Lebih. Memang dianggapnya akhi. Itu dengan hewan. Makanya Yesus mereka sebut dengan anak domba. Makanya bang, di situ Yesus itu disebut anak domba Allah bang. Nah itu kan. Itu kan menghujat. Mereka menyebut Yesus sebagai anak hewan. Iya, itu anak domba Allah. Berarti itu kan dari muka Allah itu. Berarti harusnya Yesus di muka Tuhan. Yesus itu anak korban Allah bang. Allah. Iya, harusnya lembu. Allah harusnya. Bukan domba, karena kalau domba itu hanya orang per orang. Kalau lembu itu baru untuk banyak orang gitu. Oh begitu ya bang. Oh iya, baca Imamat 4. Aduh bang, bernarasi kok kayak anak TK aja kamu bang. Loh, itu kaidah loh, itu syariat, itu aturan. Kamu tidak berbicara hanya berdasarkan keinginanmu aja bang. Enggak. Di Imamat 4 itu diatur. Di Imamat 4 nomor 1 sampai 2, ketika seseorang berdosa dan kedudukan orang ini jelas sekali sebagai tokoh, imam dia. Imamat 4 13-14, jika seorang itu adalah seseorang itu yang bersalah, kemudian semua orang atau semua kaum, semua bangsa, maka yang dipersembahkan adalah lembu jantan. Kalau domba itu tarafnya di dalam Imamat 4:22 nomor 23, kalau itu adalah seorang saja tapi dia adalah tokoh. Tapi kalau dia manusia atau rakyat jelata, baru disebut kambing domba betina. Nah, yang berdosa ditebus oleh Yesus ini kan banyak orang, Kristen miliaran, harusnya lembu jantan. Maka itu bang, ya di sini udah disebut domba betina ya bang, bukan domba Janus Santoso ya bang ya. Iya bang, untuk semua bangsa dan tidak ada lagi pengorbanan bang. Itu bang, selesai bang. Kalau Quran kamu berkata bahwa Quran disempurnakan, kalau Yesus berkata itu korban yang disempurnakan, kamu mau ngomong apa bang? Yang mengatakan Yesus korban yang disempurnakan itu kan kalian, penganut ajaran Dewa Molok. Tapi Yesus kan tadi mempersembahkan darah hewan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Ini data, bicara kita pakai data. Jangan asumsi doktrin. Ini bang yang dikatakan oleh Yesus bang. Sebab itu inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu sudah selesai untuk banyak orang bang. Udah. Ya, darah yang dimaksud Yesus di sana itu adalah anggur. Dia malah tunjuk anggurnya. Dan inilah dagingku yang ditunjuk oleh Yesus di sana adalah roti. Sementara kalian darah beneran. Daging Yesus beneran untuk kalian. Siapa yang makan darah beneran bang? Lah, bukannya Yesus ditumpahkan darahnya, disembeli malah dia. Iya, tapi siapa yang minum bang? Bung, Loh, bang. Dengarkan. Tidak ada Bani Israel itu minum darah, nggak ada. Jadi ketika Bani Israel diminta untuk mempersembahkan hewan kurban, mereka tidak minum darahnya. Kok larinya kamu mengatakan inilah darahku, inilah dagingku? Ya, Yesus di situ mengajarkan pada saat perjamuan anggur dan roti. Datang Kristen ini dari Roma dan Yunani mengajarkan ya Yesus itu harus jadi korban betulan, dan itu fakta. Yesus kalian korbankan. Siapa yang bilang saya mengorbankan, Bang? Loh, jadi buat apa Yesus itu mati kalau bukan untuk korban kalian? Efesus 5 nomor 2. Siapa yang mengorbankan? Orang Kristen? Lah iya pasti. Siapa lagi? Loh. Mana bisa bang?
Efesus 5 nomor 2. Mana Dan bisa, hiduplah di Bang? dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Yang jadi masalah di sini Theos yang mana? Karena Theos itu betul, Bang. banyak. Theos itu Bang, artinya Tuhan, Di mana dewa. orang Kristen menyembahkan Yesus, Bang? Dengarkan saya. Loh, Bang, jawab, Bang. Dengarkan. Di mana orang Kristen Pada menyembahkan saat Yesus itu dikorbankan di atas tiang salib, pentuhannya yaitu Kristen itu memang belum ada. Belum. Oke, yang membunuh Yesus di atas tiang salib itu adalah tentara Romawi. Oke. Untuk apa? Untuk apa prosesi itu dilakukan? Untuk menebus siapa dari dosa waris? Untuk menebus siapa? Dosa manusia, Bang? Enggak, itu dosa kau aja, jangan semua manusia. Dengarkan. Dosa manusia, Bang. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus. Dengarkan. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus dan yang mendapatkan kemenangan di sana adalah Kristen. Betul? Betul. Yang mendapat kemenangan ada kalau semua orang menerima Yesus. Enggak usah kau libatkan orang waras enggak akan mungkin mau menerima Yesus sebagai persembahan kepada Tuhan, enggak mungkin. Oh iya, berarti yang menyembah dongeng Muhammad itu waras gitu, Bang. Nah kan mulai panik. Tuh, Ini kita berbicara mengenai dalil. Bang, kamu dihujat nggak mau, itu mental kamu. Ini Bang, bukan menghujat, ya Allah ya Karim. Tentara Romawi menyalibkan Yesus dan hasil daripada penyaliban itu Kristen panen. Dosa warisnya ditebus. Betul atau tidak? Pertanyaannya, tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus ini kepada Theos mana? Kalau Tuhan kami, baik itu yang diperkenalkan oleh para nabi Bani Israel maupun kami di Islam, tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Kata siapa, Bang? Yesus itu tidak kenal dengan Allah yang kamu sembah, Bang. Ya itu menurut saudara. Itu pernyataan kamu, Bang. Itu menurut saudara. Itu pernyataan kitab kamu, Bang. Loh, di dalam kitab kami justru Nabi Isa alaihissalam itu dituntut. Apakah kamu yang mengajarkan orang Kristen menyembah engkau selain daripada aku? Apa kata Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bang, haram jadah lah, Bang. Kau mengatakan bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus, itu haram jadah, Bang. Ya saya juga mengatakan begitu, haram jadah juga. Tetapi kalau kalian menghilangkan identitas Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua, kalian mau larikan kemana Yesus itu? Kecuali ke dewa Zeus. Ayo, jawab saya. Haram jadah, Bang. Karena ya saya juga mengatakan haram janda. Haram jadah. Oh, ngejek kok, Bang. Enggak. Saya juga mengatakan itu. Kenapa? Mana ada utusan Tuhan itu dipersembahkan darahnya kepada dewa. Janda itu para janda protes loh. Banyak janda di sana tuh, Bang. Nah, kan mulai panik dia. Sekarang pertanyaan saya yang Anda belum jawab. Jangan ngimpi lah, Bang. Kamu berkata Yesus adalah Islam itu pengikut. Kalau SWT itu mimpi. Jangan Bang. juga Anda mimpi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus yang adalah dewa Zeus yang kalian persembahkan kepada Molok. Jangan mimpi. Ada. Dewa Zeus dari mana, Bang? Mimpi dari mana? Yesus itu coba ajarkan saya. Dari mana Kristen mendapatkan nama Yesus? Coba ajarin saya. Dapatkan nama. Kalau itu adalah translate dari bahasa, Bang. Coba Anda translate dulu dari kata apa dalam bahasa Ibrani atau Aramaik kata Yesus itu. Coba. Enggak memperpanjangkan itulah, Bang. Itu dari translate sama aja. Ya udah. Kembali ke tadi masalah firman di Mazmur 33 nomor 9. Saya mau itu klaim kamu bahwa Yesus itu utusan Allah kamu itu dari mana kamu dalilnya? Loh, kalau Yesus itu bukan Isa, lalu kalian mau menisbahkan Yesus itu kepada siapa? Coba. Saya balik. Lalu kamu menisbahkan Isa itu kepada siapa, Bang?
Isa itu adalah sosok utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Iya, kalau Yesus berkata dia diutus oleh Bapaknya, apakah Isa juga diutus oleh Bapaknya, Bang? Bapak dalam perspektif ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada Yesus utusannya berkata seperti Bapa, Bang. dengarkan seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi istilah Bapak di situ bukan jelas berarti itu, Bang. Bapak beranak sehingga utusannya disebut anak Tuhan. Betul, Bang. Nah, Benar. terus apa permasalahannya? Apakah kamu mengakui Bapa yang disebut oleh Yesus itu Allah yang kamu sembah? Kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, betul, itulah Tuhan kami. Karena tidak ada Tuhan dua, hanya satu. Yesus menyebutnya Bapa, Bang. Kamu Ya, akuin nggak? Yesus menyebutnya Bapa. Kenapa? Karena Kamu tradisinya dia, orang yang intim kepada Tuhan itu disebut Bang. sebagai anak Tuhan. Iya, kamu akui itu enggak? Loh, saya kan sudah mengakui Amsal 3 Akui nomor ya, 11 jelas ya. 12. Orang Akui yang ya. disebut utusan adalah orang yang disebut sebagai anak Tuhan, laksana ayah kepada anaknya yang memberikan Mengakui ajaran ya. didikan kepada anaknya. Yang Bahwa jadi masalah dia- itu di Anda. Anda mengatakan anak Tuhan itu Mengakui kan. Tuhan. Padahal anak Tuhan itu Mengakui adalah kan. kekasih Tuhan, orang yang intim, orang yang akrab. Kami menyebutnya orang soleh. Begitu, mengakui kan? Ya, bahwa Yesus itu menyebut Allahnya dengan Bapa. Ya. Iya, saya akui di Mengakui. kitab Anda itu seperti itu. Betul. Iya. Kamu mengakui enggak bahwa Allahmu itu bukan satu di antara tiga? Yes, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Kristen menganggap Tuhan Allah itu, Yesus itu adalah bagian dari tiga Tuhan, bagian daripada Tuhan. Dalam arti kata menjelaskan bahwasanya Bang. kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari Allah. Gitu. Satu di antara tiga itu siapa, Bang? Yang dimaksud di situ, Bang? Lari kemana-mana. Yang dimaksud di Kok situ lari adalah kemana-mana? Kok lari kemana-mana, Bang? Anda tinggal jelaskan aja menurut hadis Jangan kamu. pasien saya yang kabur ini. Ini Anda berbicara apa? Dengarkan saya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Aduh, Tuhan yang benar. Lompat lagi ya, lompat, Bang. Jelaskan. Nah, oleh karena itulah Bang. Islam Al-Quran mengatakan kafir Kristen yang mengatakan Allah itu tiga. Allah itu bukan satu di antara tiga kan, Bang? Bukan. Allah itu satu-satunya siapa Tuhan. itu? Iya, siapa? Terus yang disebut satu di antara tiga itu dalam salah kamu bahas firman kamu kabur. Kamu bahas kurban kamu kabur. Bagaimana kau perginya? Ini akibat apa? Karena kamu mempertuhankan korban dewa Molok. Katanya Al-Quran itu sempurna. Bukan, Bang, itu kebanyakan makan babi, Bang. Lah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, Bang. Nah, Allah Bapa itu Yesus. Yesus adalah firman dari Allah, Bang. Saya tanya lagi kembali, Bang. Gimana sih ini? Masa Tuhan menjelma jadi manusia? Nah tuh yang punya kitab tuh lawan tuh. Silakan akhi. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana konsep Trinitas ada di dalam Torah? Coba. Bang, udah ada. Kalau mau main keroyokan nanti, Bang, ya. Kamu Yahudi udah. Kita berdiri kalau Yahudi Mabuk, bukan mabuk, ada di mabuk. Indonesia. Dewa Kamu Yahudi Molok kawin mabuk, di lagi mabuk. majalah, ya. Ya, Yahudi Nih kawin. Yunus Dewa Molok lagi mabuk. Oh, betul lah. Ayo, Bang Suma, ayo Bang Suma, ayo. Satu di antara tiga itu siapa, Bang Suma? Jadi konsep Trinitas itu siapa yang Katanya ngajarin? kitabnya sempurna, Bang. Ayo, Bang. Aduh. Bang Juma lagi cari bodrek. Takut Ya, dia sama jadi yang Bang punya kitab. Janus. Dia takut Bang sama Janus. yang punya kitab. Di mana tuh konsep Meledak. Trinitas? Meledak. Takut dia sama yang punya kitab, takut. Oleh jadi yang tadi yang saya Nolong. katakan di dalam Mazmur 5 nomor 6 Bang itu ya. Suma. Katanya Al-Quran itu sempurna, Bang. Engkau Satu di antara membinasakan tiga itu orang-orang siapa? yang berkata bohong.
Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi Tuhan jijik ya. Tuhan jijik Katanya terhadap Al-Quran itu Kristen. sempurnakan, Bang. Satu di antara tiga itu siapa sih, Bang, Bang? jangan nyolong bang, kitab orang. Bang, jangan nyolong kitab orang bang. Ini yang punya datang bang. Jangan nyolong bang. Ini di bawah ada Pak Pras Kristen ya? Yo, yang Kristen naik dong temenin Pak Janu. Soalnya Pak Janu itu mau ke toilet dia. Cuman gak ada yang Ya, takutnya gantiin. karena sendirian bilangnya dikroyok. Nanti gantiin saya. Mbak Plopirat, Mbak Plopirat Akhi, dulu gimana enggak, ya? di sini aja. Saya yang diturunkan. Emang bahasa. Jangan, aku aja turun, aku turun. Bang Juma jangan turun. Masa disebut ada sebutan gurunda tapi nggak bisa jawab itu gimana? Weh, sama aku sepele aja kali mulut terakhirnya jawab kamu nggak gurunda. mampu. Bang, hantam Sama bang. aku aja mulut terakhir kamu nggak mampu kok sama. Mohon maaf Bu Esti, nanti saya akan naikkan lagi kalau monggo dilanjut. Iya, jadi tadi minta data bahwasanya itu Tuhan jijik terhadap penumpah darah itu Loh ya. bang, kok lari lagi bang? Yang saya tanyakan, katanya ke Al-Quran itu sempurna. Yang disebut satu di antara tiga itu siapa bang? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari tiga. Padahal itu siapa, kata Bang? Allah, dengarkan saya, Anda bertanya Al-Quran, saya jawab. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang satu, yaitu yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ini Anda masih juga Saya berani garis bertanya. bawahi bang. Saya pertanyakan, katanya kita kamu sempurna. Yang disebutnya satu di antara tiga itu siapa bang? Kan sudah dijelaskan tadi Allah. Iya siapa? Allah itu berarti bukanlah satu di antara tiga, begitu maksud kamu? Apa sih maksudnya Anda ini? Anda berkata bahwa Allah itu bukanlah satu di antara tiga. Betul. Iya, yang bukan itu, yang tiga ini apa saja, Bang? Oh, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116. Ketika kemudian dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Janu takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa kemudian menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan aku katakan, aku sampaikan. Bang, kesimpulan aja. Aduh, yang satu di antara tiga itu siapa, Bang? Nenekmu kiper, kan udah ku jawab. Data pun Iya sudah ku siapa? Di situ sajikan. disebutkan siapa? Yang jelas aja siapa. Wa itu? isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta Nggak qulta ngerti aku, linnas. Bang. Nggak paham bahasa Arab, Bang, saya, Bang. Siapa Kalau Anda itu, tidak paham, Bang? kenapa Anda bertanya tentang Islam? Makanya saya tanya, Bang, karena saya tidak paham. Saya sudah menjawab, tapi tidak ada perangkat di Gimana kepala Anda yang bisa menangkap bahasa yang jawaban saya. Apa, Bang? Kamu bicara tanpa yang dipahami kayak orang bisu bicara sama orang bisu, Bang. Loh, begini Bung, Anda bertanya tentang komponen kapal selam, sementara Anda tidak ngerti istilah-istilah kapal selam. Apa itu Anda tidak makanya menyiksa ajari, diri Bang, Anda? saya, Bang. Ajari. Lah ini sudah diajarkan, tapi Anda nyolot. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, diam. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku Allah, jadikanlah aku sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi ada berapa yang disebut situ? Ada 3 kan? Ibu, Isa, dan juga Tuhan itu sendiri. Masih bertanya? Mana? Yang di mana maksudnya? Kan di situ disebutkan
Allah itu bukan satu di antara tiga di situ. Berarti di ini Gurunda di mana? Anissa mungkin 171 Ya. Gurunda. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara di data Berarti di situ pertama. disebutkan Yesus dan Maria begitu. Ya ini sudah disebutkan tadi. Anda katanya mau diajarin. Terus ada di mana ada orang Kristen yang berkata bahwa Maria itu Allah, Yesus itu Allah. Nah, emang di sini berbicara Yesus tentang itu Allah Kristen. lagi. Katanya 3. Gimana Emang sih? berbicara tentang Kristen di situ? Kalau di situ disebutkan, lalu bicara dengan siapa yang Allah mau berkata itu bahwa Allah itu bukan satu di antara tiga, itu bicara dengan siapa dia? Ya dia berbicara, ini dengarkan ya, dengarkan. Nabi Isa alaihi salam itu ditanyai oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Stop Bang Suma. Ya. Waktu itu ceritanya begini, Allah berkata kepada Isa. Berarti ini membicarakan tentang siapa? Tentang orang yang menyembah Isa atau bukan? Bung, sebelum Islam. Jawab aja yes or no, Bang. Jangan bang. Yes or not. Berarti di situ dengarkan saya. Bang, intinya aja jangan berbelit-belit. Kalau saya berbelit-belit nanti kamu pelintir lari, hilanglah esensi yang saya tanyakan. Ini Bang. tadi kita bahas firman, kenapa lari ke sini coba? Ya, jawab Bang, jangan lari-lari kemana lagi Bang ya. Yes or not Bang, berarti waktu Kenapa itu, lari ke sini coba? Bang, saya tanyakan karena kamu klaim bahwa Isa itu Islam Bang, bahwa Yesus itu Islam ya. Makanya saya tanya dulu kenapa lari ke sini coba? Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan Islam Bang. Harusnya tadi kan fokusnya kenapa darah binatang diganti darah manusia. Kenapa lari ke sini? Saya tanya dulu kenapa lari ke sini? Karena di situ kamu kan mau menarik bahwa di sini Yesus itu bahwa Islam. Kamu jangan lari Bang ya. Jangan lari dari kenyataan. Yang lari siapa? Ya makanya saya tanya waktu Allah SWT mau bertanya kepada Isa. Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke sini? Kutanya dulu kenapa lari ke sini? Karena kamu klaim bahwa Yesus itu Islam. Sudah Bang, itu udah saya jawab. Dengarkan, kita membahas apa tadi? Kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu Islam Bang. Makanya saya dengarkan saya. Dengarkan, kita tadi membahas apa ini? Kita sedang membahas apa? Ini cara Anda lari. Anda tidak ingin ketahuan. Bang, kalau sudah mentok Bang ya, kalau sudah mentok, jangan lari kemana-mana. Mentoknya di mana mentok? Mentoknya di mana? Anda berkata bahwa dalam kitab Anda Allah kamu itu berbicara kepada Isa, bukan begitu, Bang? Iya. Memang. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan tema kita? Apa hubungannya dengan tema? Ya selesaikan ini, Bang. Selesaikan yang ini dulu, baru. Selesaikan yang dulu, yang mana? Yang pertama tadi bahasannya belum selesai. Yesus bukan firman. Yesus tidak tahu buah arak musimnya kapan. Larinya kemana-mana kamu. Bang, kalau kamu sudah mentok, tidak bisa jawab. Lah kamu yang mentok atau saya mentok? Ya kamu Bang. Saya tanya Bang. Tadi bahasan firman itu perkataan kamu biar jelas ya. Biar gak memalukan aja kamu ya. Kamu tidak jawab ya atau tidak? Enggak malu-malu dia. Enggak malu-malu dia. Bang, kamu ibaratkan orang bicara membaca buku Bang. Anda udah membaca sampai setengah, kamu lompat ke atas lagi Bang. Loh, ini bahasan firman. Habis itu kita bahas tentang persembahan kurban. Ini lari ke Maria lagi. Ke Maryam. Kamu kan udah sebut, karena kamu menyebut-nyebut bahwa Yesus itu Islam, Bang. Bang, aduh Bang. Kamu gak bisa meneruskan percakapan kamu, putus, lalu kamu kembali ke awal. Apa ini kok nangis? Udah nangis nih. Nangis. Kenapa nangis? Saya tanya ulang Bang ya. Ini pertanyaan yang kelima kali Bang ya. Kamu berkata bahwa yang dongeng yang kamu salah nanti dongeng penistaan lagi ya. Yang dikatakan oleh Allahmu itu kepada Nabi Isa yang kata kamu bahwa dia itu bukan satu di antara tiga. Berarti kan di situ yang dibicarakan itu tentang siapa? Hai Bang. Sudah dijelaskan. Saya tadi sudah menjelaskan. Di situ Allah mengatakan
kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah engkau yang mengajarkan manusia menyembah dirimu, menyembah ibumu selain daripada aku? Kan gitu. Stop bang. Saya tanyakan, berarti ini Allahmu itu berbicara Bentar tentang dulu ya. siapa, Bang? Ini dari tadi sebenarnya di sini perlu ada moderator ya. Gitu ya. Sekarang kita kembalikan ke topik dulu. Nah, kalau mau Itu angkat sudah topik, nyampe. kalau mau Kalau- angkat topik, dengerin Bang. dulu. Kalau mau angkat topik ini, Saya selesai keluar, Bang. dulu Saya topik keluar, Bang. pertama. Kalau udah main keroyokan, Jadi keluar, namanya saya keluar, level Bang. lompat, Iya, gitu iya. ya. Dia nggak kuat Bang Andi. Bang Andi, Jadi kalau nggak begini keluar. saya keluar. Kamu Bang, diam ya. dulu. Aku minta hostnya turunkan kalau kau nggak mau diam. Ini Dia nggak diskusi, kuat, dia nggak banyak kuat. yang monitor. Ya. Kalau kamu Makanya- berjalan mau kehendak kamu, ya sudah bang. Baik. Ya. Saya yang turun sendiri aja Ya, bang. ya sudah, lu turun sana. Lu cari darahnya Yesus, lu minum. Kalau nggak mau Bang. diskusi, baik-baik. Ya silakan berilusi bang ya. Oke, ini tadi Bantu ilusimu, Bang, mengenai ya. ini Silakan tadi berilusi. topiknya adalah mengenai pengorbanan. Apakah hewan atau manusia? Ini topiknya dulu belum kelar. Bang, kita udah Gitu perjalanannya itu Bang Andi, Bang udah Andi. nyampe tengah bang. Nggak ada perjalanan, kamu lompat-lompat dia kayak mentok kodok Bang Andi. berdarah. mentok dia minta kembali Mentok. bang. Ya. Kalau Oke, dia oke. mentok, minta Kalau kembali udah bang. mentok Ya. ya udah jangan macam-macam lah kau. Jadi gini, Dia Saudara nggak Janu. jawab bang ya. Saudara Zuma itu Janu. sudah nggak jawab bang. Ini ngomong Saudara terus dia Janu. ini. Zuma itu udah gak mampu jawab Ya, bang. kamu diam dulu, monyet. Diam dulu dia. Saudara Janu, pada saat Konsili Efesus tahun 431 Masehi, ya, bapak-bapak gereja itu merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Roh Kudus. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, Konsili Konstantinopel ini pada tahun 722, kurang lebih segitulah ya. Gereja kemudian menggeser ketuhanan Bunda Maria dalam sistem Trinitas. Kemudian diganti oleh figur Roh Kudus. Kamu harus belajar sejarah. Tapi kita tidak sedang membahas tema ini. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Dan itu sejarahnya jelas. Bunda Makanya Maria itu jangan pernah malu, sebagai Bang, Tuhan. Zuma. Dulu. Nggak usah malu, sebutkan yang dimaksud di situ. Sekarang Satu kita di kembali antara ke topik tiga ya, Bang Yoma, itu. ya. Ya, Kalau nggak- saya kalau- sudah menjelaskan ya. Pada Ya, tahun Bang. 430-an, Maria Bang. itu masuk dalam tataran Tuhan di Konsili Efesus. Bunda Maria Kamu itu bicara sebagai konsili apa ibu bicara kita, Tuhan. Bang Zuma? Dia sebagai Tuhan itu sendiri, oke? Bang Zuma, Maka Al-Quran tidak bicara keliru di konsili, sana. Sekarang Bang. kembali ke tema. Kembali ke tema ya. Bang, Kembali ke konsili tema. Lu itu diam apa dulu. hubungannya dengan- Kamu dengan- diam dulu. dengan- Gua mau nanya Bang Billy dulu. Kamu saya diam tegaskan, dulu. Bang, ya. Saya Kembali ke tegaskan. tema. Kembali ke tema. Diam. Lebih Saya baik lagi sama Mas Zuma. Bang Billy aja dijari narasumber deh daripada sampah kayak gini ya, host. Gitu ya. Saya sama Zuma, Bang. Kembali ke topik dulu. Kembali ke topik. Kalau kamu nggak mau diam, saya suruh diam saya dulu, turunkan. Mentok, diam dulu, mentok. Diam dulu. Bang Billy masih ada, Bang Billy? Bang, stop Bang ya, stop. Lu Ya, diam saya dulu. bicara Ini sama saya mau Zuma, ya. nanya Bang Billy dari mana? Kalau di perjanjian lama itu darah manusia apa darah hewan? Ini dulu topiknya mau dikelarkan. Jangan kemana-mana, jangan menghindari topik. Kamu yang bawa topik tadi, saya dengar lo dari bawah. Ya, jadi kita sudah final tadi ya tentang Ya. Al-Quran. Ya Bang Joma, saya tanya Ibumu Bang Billy dan dulu, juga Bang aku Billy. mungkin gitu ya. Selamat siang Bang Billy. Bang Billy dibuka. Saya, ya. Ya, Bang Billy kalau perjanjian lama itu atau di Torah itu Bang Billy itu ya. Apakah di Ya. sana memang ada tanda-tanda ciri-ciri pengorbanan itu dengan darah manusia? Silakan Bang Billy dulu. Oh, ada. Darah manusia. Ada. Dewa Molok gitu. Oh, Dewa Molok. Siapa itu Dewa Molok? Tuhannya orang Kanaan. Tuhannya orang Kanaan. Berarti kalau ada di zaman sekarang yang mengorbankan anak manusia itu identik dengan ke sana. Iya bisa. Ada atau Dewa Dagon, ada dua, Dewa Molok dan Dewa Dagon. Dewa Dagon, apalagi nih Ya. Bang Billy? Coba aja ketik Dagon. Coba host, Dagon apa host? Dagon. 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 Dagon ya. Jadi praktek-praktek itu dilakukan di era purbakala memang. Praktek-praktek persembahan darah manusia dan sebagainya itu memang populer di zaman purbakala. Untuk persembahan kepada tuhan-tuhannya. Oh begitu ya. Jadi memang tradisi ini ada. Ada. Dulu. Ada. Bang Juma bisa ditambahkan? Iya, jadi gini, kita kan jelas sekali tuh. Al-Quran kan menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudian kepada kaum
setiap kaum, syariat, aturan di mana Tuhan itu ketika mengutus para rasul mengajarkan agar kaum itu mempersembahkan kurban, dan kurbannya itu hewan ternak. Itu jelas itu Bang Suma. Ya. Lo aku nanya ini, lo diam dulu. Kau bukan narasumber. Lo diam. Diam. Kamu kok datang menguasai room. Lo diam dulu, saya moderator. Menguasai room. Mentok diam kamu, mentok diam dulu. Mentok diam dulu. Diam. Saya bukan baru datang. Saya dari tadi dibawa. Makanya saya besarin dulu Gurun Daus, tolong besarin dulu. Kamu jangan sok-sokan. Sekarang Bang Billy. Bang Billy. Enggak usah sok-sokan celebes. Lo diam dulu kau. Diam dulu bocil. Jangan Diam dulu itu bocil, mentok. Diam dulu kau. Jangan bocil mentok. Lo diam dulu sekarang ini. Ya kira-kira ini saya mau nanya semua orang yang ada di sini. Kira-kira ajaran untuk kamu mengorbankan anak manusia di tiang salib dengan darahnya itu, kira-kira ini siapa biangnya ya? Siapa biangnya? Ya, siapa biangnya? Kenapa ada istilah mengorbankan anak manusia di tiang salib untuk menebus dosa? Paulus. Diam dulu Os diturunin aja deh orang kayak mentok. Malu ya. Nggak kedengaran suaramu. Nggak kedengaran. Mending kita ngobrol sama Bang Billy udah ya, turunin aja udah, nggak apa-apa. Turun aja itu, udah nangis aja. Nggak banget gitu loh. Buang-buang waktunya Bang Juma, buang-buang waktunya Bang Billy gitu loh. Gua lagi yang kena nih, aduh. Kena nih Bang Andi Celebes. Kena peringatan Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya ya. Kena peringatan kok diturunin, Bang? Percuma itu Ustadz. Sampah dia, jadi nggak ngerocos dia terus. ngaku dari Madura, nyari saya dari kapan hari. Oke, kembali ke topik. Mau minta disunat kali, Dek. Jadi saya mau bertanya Bang Billy, Bang Juma, semuanya yang di sini bahwa siapa tokoh yang mempopulerkan ini pengorbanan darah manusia yang diyakini oleh agama yang lain sana? Kira-kira siapa ya? Silakan. Paulus. Host. Paulus Bang. Iya Paulus. Host nanti Oten kasih naik Host. Saya izin turun. Gurunda semua ya. Sense semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Bang Billy silakan Bang Billy dulu. Ini Bang Billy kita harus gali ilmunya nih, Bang Billy. Mana Bang Billy? Kemute ya? Tadi topiknya ini apa? Ada papa jahat mau dilawan enggak ini? Jangan Bang, sampah juga itu jangan. Sampah. Sampah. Yang sedikit pintar bahasa Indonesia lah Bang. Kasihan Bang Jumanya gitu loh. Dibelok-belokkan kemana-mana begitu. Bang Juma kan orang baik. Apa aja lu tanya dia jawab. Bang Juma tuh sangat baiknya gitu loh. Bang Juma, saya koreksi juga Bang Juma jangan terlalu baik sama Oten Bang Juma. Ya tujuan kita kan untuk supaya mereka waras Bang. Tapi kalau sudah nggak waras mau diwaras kan nggak ada jalan lagi gimana? Suntik rabies. Nah, itu sebenarnya maaf, mereka Bang itu Vito. enggak. Bang Vito, mohon maaf. Kristen apa Muslim? Kristen apa Islam? Bang Vito. Saya mau nantang Bang Zuma dulu nih. Oh silakan boleh. Ya. Apa topiknya Bang Pepito? Topiknya apa? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Apa sih? Ngefan banget sama Bang Zuma. Oh ya udah dong, udah step dulu jangan bercanda. Masya Allah. Oke Bang Pit, makasih. Kaget juga saya nonton. Mohon maaf ya. Kenal ya Bang. Sambil nyimak ya. Bang Salam Vito. kenal semuanya. Ya nih udah buat saya Bang turun Vito. aja. Aku pengen nyapa Bang Boleh. aja karena udah ngefan aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang. Sehat Udah. selalu. Gantian aja Masya buat yang Allah. lain. Salam sama keluarga ya. Ya saya Lanjut. ke Bang Billy lagi. Bang Billy. Ya. Ini pindah topik geser dikit nih biar terang benderang semuanya. Ini LAI kan sudah nongol TB 2023. Kalau sekiranya Bang Billy udah pernah baca, kira-kira terjemahannya itu kalau dari Hebrew ke Indonesia ada yang keliru apa bagaimana Bang Billy tanggapannya? Ya masih sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Contohnya masih sama soal Zakaria 9 itu. Inilah darah perjanjianku yang itu loh. Padahal itu darah perjanjianmu masih sama itu, yang tipe yang baru. Itu.
Terus soal darah-darahan itu dalam darah manusia itu memang Oten nggak bisa disalahin. Kenapa demikian? Karena memang sistematis yang dibangun oleh sekte ini, ya ini memang sudah secara sistematis dilakukan sehingga orang bisa merujuk kepada darah persembahan manusia. Kita lihat tadi kitab Ulangan 24 ayat 11. Begitu kita pencet footnote-nya, tanda kakinya itu merujuk kepada kitab Matius dan sebagainya. Inilah darah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Jadi memang begitu, nggak bisa. Padahal itu darah hewan, makanya waktu Ustadz Zuma membahas soal Zakaria itu dengan Oten, nah Ustadz Zuma lari ke situ ayatnya, ke Keluaran, bahwa itu adalah darah hewan, darah lembu. Nah, begitu. Oh jadi Ulangan 24:11 tadi ya? Iya. Ulangan 24:11 itu kalau dibahas larinya ke Matius berapa? Coba aja cek itu, dipencet aja itu tandanya. Oke. Berarti Keluaran Bang Handi, Keluaran 24 nomor 8. Ya, Keluaran. Larinya ke Matius berapa, Bang Juma? Banyak larinya ke Markus 14:24, Ibrani 9 nomor 20. Dan juga bunyinya gimana? Bunyinya gimana tuh? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Padahal darah, kalau dia mau ngambil dari perjanjian lama, nggak masuk, karena itu darah lembu. Darah lembu, betul. Kacau. Sudah gitu, harusnya darah lembu dirubah menjadi darah anak domba. Nggak nyambung. Syariat yang ada di dalam Imamat 4 ketetapannya, kalau untuk banyak orang, dosa banyak orang itu lembu jantan. Betul. Dosa perorangan baru domba. Itu. Jadi penerjemah orang yang melakukan cocokologi terhadap kitabnya teman kita dari Yahudi itu harusnya belajar dulu baik-baik. Nah, yang paling konyol Zakaria itu, kitab Zakaria itu, inilah darah perjanjian, inilah darah perjanjianku. Nah, karena itu mengkonfirmasi bahwa itu adalah Tuhan. Padahal original teksnya itu merujuk kepada perjanjianmu. Artinya di sini dirubah. Artinya di sini ada yang menyambung tradisi dengan darah manusia ya Bang Billy ya, ada ya? Iya, betul. Iya, betul. Melestarikan tradisi itu kepada Dewa Molok dan Dagon tadi. Dagon. Iya, karena sejatinya ajaran seperti gini Bang Handi, dengarkan tolong ya Mbak Dia. Misalnya di dalam pengajaran kitab mereka nih, di dalam Efesus 5:2, Efesus 1:7, Roma 6:23, Roma 5 nomor 8. Ada juga di dalam pengajaran mereka itu di Titus 2:14, Ibrani 10 nomor 10. Itu semua mempersembahkan darah manusia dengan cara menebus dosa dengan cara mempersembahkan darah manusia. Ini dijajakan untuk Romawi Yunani. Bukan dijajakan untuk Yahudi, bukan. Untuk Bani Israel tidak. Karena penulis kitab ini tahu Bani Israel tidak mungkin percaya. Maka diserahkanlah kepada kaum bangsa yang memang nenek moyangnya mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Gitu Bang Handi. Oke. Di sini nggak monolog bro. Ini ada narasumber Yudaisme. Sini ada Bang Billy gitu ya. Makanya ini Bang Billy saya jadi narasumber di sini sambil menunggu Ibu Darni mau naik katanya. Ini ada Oten naik, coba di senggol dulu host. Kalau Oten ini, kalau enggak turun dulu ganti Bu Darni. Jadi yang Dagon tadi itu, kan itu orang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Mesir kuno dan seterusnya itu yang merajut kepada Dewa Molok. Gitu. Saya sangat ngepen. Iya. Dari Bekasi. Ya oke. Baik. Iya Bang. Oke, thank you. Islam. Semangat berjuang ya. Rapatkan barisan. Namanya Bernas, seolah-olah kayak ini kok. Turun dulu ya Bang. Bernas Bahtiar. Iya, siap. Salam kenal Bang siap. Bernas. Iya, siap. Salam ya dan Bekasi buat Guru Juma. Oke. Ya, siap. Sip. Jadi ada Maya Bang Handi, ada Inka, ada Keltik, kemudian Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka orang-orang dulu sebelum mereka diutus Nabi kepada mereka. Orang yang menetap di situ adalah orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka. Untuk apa dewa ini dipersembahkan? Untuk mengademkan dewa mereka, untuk supaya dewa mereka itu tidak murka.
Gitu. Baik. Sehingga ada yang dikatakan persembahan anak manusia. Nah, di dalam kitab yang diimani oleh teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan yang meskipun hanya berupa terjemahan, jelas sekali, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Molok. Jelas itu. Oke. Baik, ke Bang Billy. Aduh, Bang Billy jelasin itu Molok dan Dagon itu konotasinya apa itu Bang Billy? Di zaman itu, di Torah, di Perjanjian Lama. Siapa itu? Apa Yudaisme mengakui itu, apa meyakini itu juga, apa seperti apa Bang Billy? Nah, itu elung sering itu orang ini katakan gitu. Jadi itu tuhan-tuhan lain atau dewa-dewa lain atau berhala-berhala lain yang memang disembah oleh orang purbakala gitu. Nah, benar tadi adopsi itu melewati sejarah berabad-abad, itu sampai ke zaman Perjanjian Baru itu, ketika darah manusia menjadi satu korban yang bisa menghapus dosa. Padahal semua nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan orang nabi besar Yeskiel mengatakan, anak tidak menanggung dosa ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu dia harus mati. Gitu. Itu ajaran nabi yang benar. Nah, kalau ada ajaran yang baru dengan menebus dosa seluruh manusia dengan dirinya, mencurahkan darahnya, dan dia mengambil itu dari kitab Perjanjian Lama, wah itu blunder. Perjanjian Lama mengatakan itu adalah darah lembu. Gitu. Apakah Yesus itu lembu? Kan pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya menghina Tuhan Kristen ya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian menyamakan Yesus dengan lembu. Gitu. Lanjut. Oke. Pak Bang Billy, jadi artinya di sini ada memang ajaran-ajaran sesat di zaman dulu di sana, dan ada yang melestarikan ajaran sesat ini. Begitu ya Bang Billy? Udah pasti itu. Ya, gitu. Okay. Soal minum darah dan dagingku itu sudah adopsi dari ajaran Mitra, Dewa Mitra udah begitu. Coba cek teologi Mitra. Sama Mitra juga begitu. Roti dan daging itu juga demikian dikutip oleh ajaran Mitra soal itu. Okay. Bang Billy, saya tanya dulu Bang Billy. Kalau menurut praktisi Yudaisme yang punya kitab, terus ada orang pakai diterjemahkan salah, pendapat Anda bagaimana? Ya mati aja ke laut aja, karena kan situ dibilang barang siapa merubah Taurat itu mendingan mati gitu. Jadi mendingan mati aja dulu. Gitu. Sadis banget itu. Iya, kan nggak boleh hukumannya mati merubah-rubah kayak gitu. Gitu. Makanya Kristen itu lost in translation gitu. Mereka tersesat di dalam terjemahan. Kan mereka ada Septuagintanya Bang. Ya Septuaginta baru kelar abad keempat kok. Iya betul. Dan itu juga terjemahan. Itu pun terjemahan gitu. Jadi sulit sekali untuk melestarikan ajaran ini ke depannya ya. Karena apalagi di era sekarang udah terbuka semua, yang pribadi perorangan orang-orang Islam juga udah belajar Torah lewat original text. Ya itu benar nggak bisa dipungkiri bahwa untuk memahami sebuah ajaran dengan kitabnya Al-Quran maupun Torah itu mesti dari teks asli. Dengan demikian kita bisa memahami secara teks dan konteks gitu. Bang Billy, gerakan apa yang diambil Yudaisme? Apakah gerakan silent, apa gerakan dakwah, atau gerakan edukasi? Karena kitab Anda dipakai orang lain disalahgunakan. Gerakan apa yang dipakai Yudaisme? Gerakannya namanya anti missionary. Ya, anti missionary itu sudah dilakukan oleh Rabbi Tovia Singer. Dia adalah yang paling terdepan soal anti missionary. Jadi kita mengedukasi secara tekstual yang benar. Contohnya Kiari Sefafuni Yadai Veraglai merupakan ayat yang sangat disukai oleh Kristen ya, bahwa nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal di dalam teks aslinya mereka seperti singa, Kiari itu singa di tangan dan kakiku. Jadi
I'm sorry to say, Christian selalu tersesat di dalam terjemahan untuk memahami sebuah kebenaran. Oke. Sebelum ke Bang Billy saya tanya lagi, Bang Juma ada tanggapan? Iya. Jadi saya ini sebentar ini Bang Sultan Mulum sapa dulu ya. Assalamualaikum. Kristen apa Muslim? Sultan Mulum. Soalnya di bawah ada Ustadz Sugi, ada Malikil, ada Haleluya, itu bisa diterima apa enggak ini? Haleluya enggak usah Bang. Ini udah ada narasumber ya Kristen yang Ibu Darni yang bagus-bagus lah naik gitu. Pak Sultan, iya, kalau Pak Sultan silakan bicara Pak. Ini roomnya terbatas. Ini topiknya menarik gitu ya. Mumpung ada Bang Billy nih gitu, yang punya kitab. Ya, Sultan Mulum, assalamualaikum atau selamat siang. Kok nggak mau dia? Ya turunin aja lah. Ya ganti ya. Silakan Bang Zuma dilanjut. Bang Zuma lanjut komentarnya. Oke. Habis ini ke Ustaz Naja. Habis ini Ustaz Naja. Silakan Bang Zuma dulu. Jadi ini Bang Handi. Ya. Saya dalam hal ini, saya dengan Akhi Billy ya, itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu. Dengan cara apapun selama cara-cara itu tidak melanggar akidah agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Itu komitmen. Artinya bahwasanya setiap hari memang kita harus menghentikan gerakan mereka gitu. Nah, Bang Billy membawa narasi tentang original teks kitabnya yang diartikan dengan terjemahan yang salah. Kemudian kita menjelaskan kemudian dari sisi aspek Al-Qur'annya dan juga menjelaskan terjemahannya, membantah terjemahan yang mereka gunakan dengan terjemahan di dalam satu kitab yang sama. Seperti yang kita uraikan, sehingga memang melahirkan tingkat depresi, stres yang tinggi ketika muncul yang namanya Bang Zuma, Bang Handi, kemudian saudara kita Morebili, itu mereka akan stres mereka itu. Bahkan mereka mengenal kita ini penghujat, padahal kita ini adalah orang yang membawa jiwa-jiwa mereka kepada jalan keselamatan gitu. Menghentikan mereka untuk mengimani persembahan yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Dewa Molok atau Dagon gitu. Gitu Bang Handi. Jadi artinya di sini Islam dengan Yudaisme itu meluruskan mereka dengan cara baik-baik dengan dakwah ya Bang Juma ya. Iya, jadi kan gini, Bang Handi, di dalam terjemahan kitab mereka, Kejadian 17, ya, Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mematahkan itu. Ketika Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, mengangkat perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi mau sekuat apapun mereka, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci Maha Tinggi itu bukan Tuhan yang para nabi. Sekuat apapun dia tidak bisa mematahkan argumen yang ada di dalam terjemahan yang mereka punya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita membawa narasi ini, Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 107, Tuhan sendiri menggantikan anak tunggal yang diceritakan kemudian Al-Quran dan juga di Bible, diganti dengan hewan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ishak dan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ismail, mengajarkan satu tuntunan syariat, hukum, ketentuan tentang penumpahan darah sebagai kurban persembahan, sama-sama jelas meminta persembahan itu agar dilakukan dari hewan ternak. Muncul Kristen kemudian yang nyamar menjadi domba, mengajarkan satu konsep yang di luar daripada garis, keluar dari koridor yang ada. Apa itu? Mengharapkan keselamatan dengan adanya pertumpahan darah yang dilakukan tentara Romawi terhadap anak Maria. Ini kekejaman, ini kezaliman yang sepanjang sejarah ditorehkan secara sistematis, terstruktur, dan juga sangat masif. Kenapa saya katakan? Karena itu dijadikan sebagai suatu keyakinan secara lembaga. Sementara kitabnya sendiri membantah itu. Contoh Matius 8 nomor 4. Belum ada dari Oten yang bisa membantah itu. Bagaimana Yesus mengarahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jelas di situ Bang Andi. Jadi keberadaan kita memang
Bukan untuk menghujat, bukan untuk menistakan, tapi untuk menyadarkan teman-teman kita agar jangan terlalu tersesat. Ya, kalaupun nanti masuk ke neraka cukup di desanya lah, dan jangan untuk selama-lamanya kekal di sana. Paling tidak untuk mensucikan diri mereka. Kemudian habis itu diupah kebenaran dari perbuatannya dengan amal dengan kebaikan oleh Tuhan. Begitu Bang Handi. Kasih. Oke, Masya Allah. Ustaz Najia, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit. Ya. Makanya ketika Islam dikatakan bahwa agama Islam ini banyak mengambil syariat-syariat umat dari Kristen, seperti istilah ada Abraham, ada Yesus dan lain sebagainya, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kenapa? Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syara'u man qablana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Hal demikian karena Islam adalah agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga terserah Allah untuk mempertahankan sejumlah syariat yang telah ia tetapkan pada agama-agama para nabi terdahulu, seperti khitan, puasa Asyura, ibadah haji dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat, bahkan merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang meniru-niru ajaran Kristen. Kenapa? Kalau perkataan itu hanya sekedar karena ada kesamaan dengan syariat sebagian nabi terdahulu, ya. Sebab kata oplosan, ya, ketika mengatakan Islam adalah agama oplosan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kan mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang. Nah, kata itu sebenarnya baru tepat jika diaplikasikan pada agama seperti Kristen. Kalau Kristen dikatakan agama oplosan bisa. Mengapa? Karena kitab sucinya bercampur dengan fakta-fakta yang ada di dalam keyahudian. Mereka mentafsirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan kata-kata para filsuf, penyair, budayawan, legenda, dan lain sebagainya. Sehingga Kristen menjadi tidak murni lagi. Adapun Islam, semua ajarannya dari Allah, termasuk ajaran yang oleh Allah diberlakukan pada umat Nabi terdahulu. Karena semuanya dari Allah dan tidak ada yang merupakan kreasi manusia. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ajaran yang merupakan asli kreasi manusia. Tidak ada. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang murni yang ada pada saat ini. Kita melihat fakta sekarang. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Ketika Kristen hadir di Barat, lalu melahirkan keoonan dan kegelapan, masyarakat Barat baru bisa tercerahkan setelah mereka membuang Kristen dari kehidupan mereka, lalu menjadi ateis. Sebaliknya, Islam justru turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Arab, lalu dalam secepat kilat berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat ilmiah dan berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi. Sekian saudara yang terkasih. Semoga Anda dijamah, dipilah oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Wafid. Amin. Sebelum kita lanjut nih, ada tamu apa Kristen apa Muslim nih, supaya ada juga Kristen, ada Yudaisme, ada Muslim. Coba tanya tamu kita Bang Handi, beli lipstik turun mana kok? Turun malah dia. Baru lari dia. Baru mau tanya harga lipstik. Silakan teman Kristen yang naik tapi yang mengerti, yang menguasai ini ya. Minimal ngerti original teks dikit-dikit lah gitu ya, supaya nggak menjadi korban salah terjemahan gitu. Memang sakit loh ini kalau ini dibahas. Ini yang punya kitab ada di sini ya, yang lu pakai, LAI pakai, terus disalah terjemahkan kan gitu. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Ya masih. Ya saya langsung ke topik yang utama dulu yang sering kita diskusikan ini. Sebelum ke Yesaya 956 yang dijadikan nubuatan itu, ke ini dulu. Bang Billy kalau lagi di jalan itu ingin ke villa, sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada gereja, Anda pilih yang mana? Masjid lah. Kenapa?
Karena di masjid itu tidak ada penyembahan berhala atau patung atau image, gambaran dari sebuah objek. Apakah sosok sembahan Yudaisme itu sama dengan yang disembah umat Islam? Sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengerin tuh para waten tuh. Dengerin, merinding saya ini. Bang Juma ada tanggapan dulu di sini. Ini dulu tanggapan Bang Juma kalau baru ke Ustaz Wafid. Silakan Bang Juma. Iya kan gini Bang. Iya. Di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dalam hal ini praktisi Torah, itu sangat jelas pengajaran tauhid itu. Tauhid dalam arti kata mengesahkan pencipta langit dan bumi dengan tidak menggolongkan pencipta dengan makhluk. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 misalnya, di data awal situ sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah ini disifati oleh Allah. Allah juga mengajarkan itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ulangan 4, data nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi, tidak ada selain daripada Dia. Devarim atau Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ini jelas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Sama Bang Handi. Dan Tuhan kita itu tidak bisa kemudian digambarkan, oh dia seperti ini, dia nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita kemudian, bahwa memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Sehingga ya Al-Quran itu menjelaskan tentang konsep Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlebih dahulu menyatakan diri kepada para nabi. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi. 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20, dan juga Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali diterangkan di sana bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Itu jelas itu. Berarti yang kita sembah adalah esensi hakikat yang sama dengan yang disembah oleh teman-teman praktisi Yudaism, dalam hal ini pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Demikian Bang Handi. Oke, makasih. Sebelum ke Pak Mojad ya, maaf ya, ke seorang ulama Khacham Yahudi bernama Rambam juga menyatakan hal yang sama, bahwa dan juga Rabi Rabi Sajagaon juga menyatakan hal yang sama, bahwa Hashem Eloheinu Hashem Echad, bahwa Alef Lamed Lamed Hei itu adalah Tuhan yang Echad. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lanjutkan Bang. Sebelum ke Pak Shalom guys. Shalom, sebentar ya Bang. Sebentar Bang. Oh sebentar. Tapi ada mau disampaikan Ustaz? Langsung lanjut aja ke ini Mas Mozart Ali Huru. Lanjut. Oke, jadi topiknya ini bro. Topiknya ini adalah Ulangan tadi, Keluaran 24 itu terus beralih tadi ke Markus, darah hewan kenapa menjadi darah manusia. Menguasai topik ini Pak Musad? Oke, mantap. Oke, silakan. Iya, tapi sebelum ini boleh saya bertanya kepada Pak ini nih, Pak 3 juta yang katanya Yahudi nih, atau praktisi ya, langsung Yahudi aja dulu tanggapi, nanti beliau langsung aja saya memberikan tapi topik. Ini Pak Mojad untuk supaya kondusif, jangan saling berebut, apalagi sampai menyerang personal, menghujat dan lain sebagainya. Kondisikan ya untuk menjadi tertib gitu ya. Jadi diskusinya mengedukasi yang di bawah.
Silahkan dilanjut Bang Hendy. Ya, jadi topiknya adalah bahwa ya itu ada persembahan darah hewan. Di zaman dulu memang ada persembahan darah manusia. Darah manusia di sana itu dewa Molok dan Dagon, gitu ya. Nah, kenapa ada juga orang sekarang melanjutkan tradisi ini darah manusia. Anda menguasai topik ini, menguasai, silakan nanti diskusi sama Bang Billy, sama Bang Juma, sama Ustaz aja. Silakan, Bro. Nah, ini mumpung ada 3 agama ya, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ayo kita keluarkan semuanya, Mas Mozart. Ya. Oke, jadi begini, Allah Israel pun dia pernah meminta darah manusia. Itu bukan hal yang tabu. Buktinya di mana? Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan darah anaknya. Nah, darah anaknya jelas adalah manusia, gitu kan? Nah, nanti memang tidak jadi karena apa? Di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa ada korban yang disediakan oleh Tuhan sendiri, bukan korban yang disediakan oleh Abraham. Tetapi kalau dari pernyataan yang saya kutip dari Bang Suma, sejak kapan Tuhan yang Musa meminta darah manusia? Ini kan ada waktu Abraham, Pak. Oke. Nah, itu tanggapan saya, Pak. Oke. Ya, jadi bukan hal yang Cukup dulu ya. Menurut Bang Mozart, kalau Israel memang pernah meminta kepada Abraham, tapi tidak jadi. Nah, pertanyaan yang menjadikan itu siapa? Silakan dibahas. Siapa dulu nih? Bang Juma dulu. Tidak jadi tapi dijadikan oleh siapa, Bang Juma? Silakan. Baik. Jadi narasi yang Anda bangun itu seakan-akan Tuhan pada perjanjian lama dalam kejadian Abraham itu minta pertumpahan darah. Padahal poin yang ingin disampaikan di sini adalah ujian kepada Abraham tentang apakah dia taat terhadap perintah Tuhannya, apapun yang diperintahkan kepadanya. Ternyata Abraham menunjukkan itu. Ketika kemudian Abraham minta, seperti dalam Al-Quran, Abraham meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian diantaranya juga Abraham minta agar dianugerahkan seorang anak. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, ku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kemudian Allah menjawab doa beliau, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ketika kemudian Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya itu sudah pada usia sanggup. Allah datang kepada Ibrahim untuk kemudian Ibrahim ini menyerahkan anaknya tersebut. Tapi penyerahan anaknya di sini bukan sebagai penebus dosa. Ini hanya semata ujian kepada Ibrahim atas kesolehan, atas ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan ternyata demi untuk Tuhannya, anak sematawayang pun rela ia kurbankan demi untuk memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhannya. Nah, kemudian di ayat 107 Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Berarti Ibrahim lolos uji, anaknya nggak jadi disembeli. Tuhan menggantikannya dengan hewan kurban, dengan hewan, dan hewan itulah yang dikurbankan. Nah, begitu juga dalam Kejadian 22 yang Anda bawa. Ketika Tuhan minta dan Abraham memperlihatkan kegigihannya dalam mentaati perintah Tuhan, Abraham menunjukkan itu. Ini loh aku, jangan ragu, aku akan berikan anakku yang tunggal ini. Tetapi Tuhan kemudian jijik terhadap pertumpahan darah, persembahan darah, karena itu hanya disifati oleh dewa. Maka Tuhan menggantikannya dengan hewan untuk dikurbankan. Final Islam dan tradisi Yahudi final di situ. Muncul Kristen belakangan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jelas itu. Silakan. Tolong di mute host, di mute. Oke, makasih. Ya, ini alat uji bro ya. Terus kemudian siapa yang meluruskan atau siapa yang meneruskan ajaran ini gitu loh. Silakan Bang Billy dulu baru kok Ustaz nanya. Bang Billy dulu. Oke.
kita cek. Nah inilah kelebihannya Bene Ismail dan Bene Ishak, ya, Islam dan Yahudi. Nah kelebihannya apa? Kita memahami secara teks dan konteks. Ya. Dalam soal akidah Ishak berbunyi gini, Payomer Hadel Harim Elohim Nisayat Abraham. Setelah semuanya terjadi, maka Tuhan Nisayat Abraham artinya menguji Abraham. Payomer Elaf Abraham, bagaimana Tuhan? Abraham. Lalu Abraham menjawab, ini aku. Payomer, Haknait bini kayak dia kiri ke asyar after Ishak. Jadi tidak ada kata di situ untuk menyembelih Ishak, nggak ada. Ya, nggak ada. Ingat, di dalam komentar para hakamim atau ulama-ulama Yahudi, kenapa tidak ada kata menyembelih di situ? Karena memang Tuhan tidak mau menyembelih manusia. Nah, di situ dibilang bawalah anakmu yang kau kasihi, Ishak, bawalah ke atas gunung, ke atas bukit, ya, bukit Moria. Nah, dan persembahkanlah dia. Nah, di situ Abraham, ya ini menurut para ulama kami, Abraham bingung, ini mau diapain? Persembahan di zaman dahulu itu adalah persembahan manusia. Jadi mungkin Abraham berpikir, oh jangan-jangan mesti disembelih. Padahal tidak ada kata untuk menyembelih. Disitulah nisayat Abraham atau Tuhan menguji Abraham itu benar-benar menguji dia. Dan memang untung, ya, karena Tuhan tahu bahwa di masa yang akan datang akan ada oten-oten yang seperti ini nih, yang menyatakan lihat tuh Tuhan mempersembahkan darah manusia. Untung Tuhan itu mengganti dengan apa? Dengan ail. Dalam bahasa Ibrani ail apa? Ail itu adalah kambing jantan gitu. Jadi tidak ada korban manusia di situ. Secara tekstual tidak ada. Karena Tuhan tidak bilang ini, sembelihlah anakmu, enggak. Tidak ada kata sembelih di situ. Ya gitu. Jadi argumen tadi itu patah dalam apa? Patah di dalam kenyataannya bahwa yang persembahkan itu bukan manusia tapi adalah darah binatang. Lanjut. Terus yang mengadakan atau yang meneruskan tradisi itu dewa siapa di zaman itu, Bang Billy? Dewa Molok yang paling populer di zaman itu, dewa tuhan Kanaan itu dewa Molok yang persembahkan mempersembahkan korban manusia. Oke, baik. Kenapa pertanyaannya akan begini? Kenapa Kristen itu suka sama darah? Senang sekali sama darah. Padahal korban yang dimaksud di dalam imamat itu hanya berlaku bagi bis gagah atau korban-korban yang tidak, bagi dosa yang tidak disengaja. Cek sendiri. Tulis dosa yang tidak disengaja. Itu berlaku untuk ketetapan imamat. Tapi untuk dosa yang sengaja hukumannya mati. Makanya Daud waktu dia hubungan dengan Betsheba itu hukumannya mati. Dia tahu dan Nathan juga tahu. Makanya pertobatan Daud dengan mengaku dan dengan tobat tesyufa, tobat dengan benar-benar dan tidak melakukan hal yang sama lagi, Tuhan mengampuninya. Jadi pertobatan bagi dosa, pengampunan bagi dosa yang disengaja adalah apa? Mengaku dosa dengan hati yang hancur dan bertobatan yang sungguh-sungguh. Itu akan diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Oke, baik. Mossad, di situ kan Anda sudah mengatakan tidak jadi, yang menjadikan itu adalah dewa Molok dan Dagon. Kenapa kalau Abraham tidak jadi dengan pertumpahan darah manusia, kenapa Anda lanjutkan itu menjadi pertumpahan darah Yesua atau Yesus di tiang salib? Kenapa? Silakan. Oke, jadi saya tanggapi ada 3 hal yang saya tanggapi di sini, Pak, ya. Jadi diberikan waktu. Yang pertama, Bang Suma menjelaskan menurut Al-Quran dan juga diiyakan, ada diiyakan oleh Pak Monotri ini. Jadi begini, kalau kita baca tekstual dari kitab Musa ini, itu di situ bukan Tuhan menguji. Kenapa saya katakan bukan Tuhan menguji? Tuhan Maha tahu, dia tidak perlu menguji Abraham. Dia bisa melihat bahwa kalau dia lakukan hal ini, Abraham pasti akan mengikuti perintahnya. Tetapi kejadian 22 ini ada sentral. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu korban yang Tuhan persiapkan sendiri dari Tuhan sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau memakai narasi seperti yang Pak Juta Monotri juga memakai narasi bahwa di situ Tuhan menguji Abraham, berarti si Elohim ini kehilangan kemahatauannya dia. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Dan yang kedua, Pak Monotri mengatakan bahwa tidak ada kata sembelih. Kita baca teksnya, Pak. Kejadian 22 dari ayat ke-11, dari ayat ke-9. Kejadian 22 ayat ke-9.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, itu selanjutnya. Nah, jadi tadi narasi Pak Monotri bahwa tidak ada menyembelih, Abraham bingung bahwa ini anaknya mau diapain loh. Ayatnya jelas Pak, Anda udah menipu kitab Musa Pak. Nah, dan yang ketiga saya ingin bertanya kepada Pak Monotri yang saya sudah meragukan keyahudiannya dia. Sakaria 9 ayat 11, di situ Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri. Yahweh mengatakan sebentar. Jangan diganggu dia, biarin dulu. Ya. Jadi tadi narasi Pak Monotri kan sudah salah. Tidak ada katanya Abraham tidak tahu mengapain, padahal ayatnya jelas Abraham mau menyembelih. Lalu Sakaria 9 ayat 11, di situ dikatakan aku akan melakukan dengan perjanjian darahku sendiri. Nah, bisa Anda jelaskan kepada saya menurut keyahudian KW Anda apa yang dimaksud darah perjanjianku? Pada Sakaria 9 ayat 11. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke Bang Billy, Bang Juma, saya mau nanya Anda dulu nih. Itu jadi nggak sih menyembelih darah manusia itu jadi nggak atau tidak di sana? Nggak jadi Bang, nggak jadi. Nggak, ke Mosad dulu. Biar dia paham. Mosad, jadi darah manusia atau tidak jadi? Saya rasa penjelasan saya mungkin Pak Handi tidak paham atau gimana. Dari awal saya katakan tidak jadi Pak. Tidak jadi, baik. Udah stop. Tidak jadi. Baik, udah. Silakan. Itu aja seklarifikasinya. Bang Juma silakan. Bang Juma baru ke Bang Billy. Ya, jadi gini Bung, ketika saudara membawa narasi, Anda mengatakan di sana kemudian tidak ada dikatakan Abraham itu dicobai. Lantas kemudian Anda mencoba untuk menggurui orang yang punya kitab. Jelas sekali kalau Anda menggunakan kitab saudara nih, bukan kitab yang asli dalam arti kata yang dipahami oleh saudara kita Morebili. Di situ kalau Anda melihat Kejadian 22 nomor 1-nya, jelas sekali Tuhan kemudian nacah, mencobai, menguji. Siapa yang dicoba di sana? Abraham. Lalu kemudian Tuhan berfirman, Abraham. Lalu sahut daripada Abraham, ya Tuhan. Jelas itu. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan Ibrahim tidak dicobai. Abraham dicobai di sana berdasarkan kitab yang Anda gunakan. Itu aja dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan mempersiapkan persembahan yang dipersiapkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi adalah hewan. Nah, Tuhan aja mempersiapkan persembahan untuk menggantikan persembahan Abraham, itu adalah persembahan berupa hewan. Kalau Tuhan sendiri mempersembahkan hewan, lalu siapa Anda ini yang mempersembahkan anak manusia? Apa buktinya bahwa Kristen itu telah menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia? Apa buktinya? Yesus yang adalah manusia pun kemudian disebut sebagai anak domba. Untuk apa? Untuk membenarkan ajaran penyerahan korban terhadap dewa Molok. Supaya tidak dianggap bahwa itu persembahan dewa Molok atau dewa Dagon, maka Yesus yang manusia ini ditutupi dengan kata Yesus adalah anak domba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Ini penistaan, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Sampai segitunya, hanya demi untuk prosesi ibadah kepada dewa Molok, Yesus yang adalah manusia dikatakan sebagai seekor anak binatang, seekor anak domba. Demikian sementara. Oke, sebelum ke Bang Billy, ya silakan Ustaz. Nah, jadi kan tadi Mas Mozart mengatakan ketika itu adalah sebuah ujian bagi kesolehan Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Zuma, lalu Mas Mozart mengatakan itu menunjukkan Allah tidak maha tahu. Nah,
ini narasi yang gabrul, baik secara filsafat ataupun yang lain. Ketika ada seseorang ingin menguji seseorang yang lain, bukan berarti dia tidak tahu. Sama seperti seorang guru ingin menguji kepada muridnya, bukan berarti guru itu tidak tahu kepada kapasitas muridnya. Namanya ujian, dan ujian itu adalah di dalam Islam, ujian itu ketika dilakukan dengan sabar, maka itu akan meninggikan derajatnya. Coba kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surah As-Saffat ayat 102. Di sana akan dikatakan begini, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu. Lalu apa yang dilakukan oleh putra Nabi Ibrahim, terlepas ini adalah Ismail atau Ishak? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lalu dijelaskan di dalam sejarah, dijelaskan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abati usdud ribati hatta la adrib. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dammi fatarahu ummi fatahzan wa asra'u marrasikin ala halki liyakuna ahwanu lil maut alayya fa idza ataitu ummi faqra alaihi salam minni. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa lagi bergerak. Kemudian singkirkanlah bajumu agar darahmu tidak mengotori tetesan darah yang akan mengalir dari aku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, ibu saya, niscaya ia pasti akan bersedih, wahai ayahku. Percepatlah gerakan pisau itu kepada leherku, kata Nabi Ismail, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Itu dijelaskan perbincangan tersebut. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk membunuh, menggosokkan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, ternyata berulang kali pisau itu tidak tembus, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ismail mengatakan, ya abati kabbani liwajhi ala jabini fa innaka idza nadharta fi wajhi rahmati wa adrakta riqqata tahawuli bainik wa baina amrillah wa ana la anzur ila syafra fa azja. Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di depan mataku kelihatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku akan semakin takut. Ternyata Nabi Ibrahim mencoba kedua kalinya untuk menggosokkan atau menebaskan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, dan itu tetap tidak terjadi. Lalu turunlah surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, dan Allah mengatakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian. Ingat ya,
Ini adalah ujian. Makanya Bang Zuma mengatakan ini ujian dari Allah yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Lalu syariat ini diteruskan oleh umat Islam yang berupa syariat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Tuhan itu meminta darah manusia. Itu hanya sebuah ujian atas kesolehan Nabi Ibrahim. Ingin tahu Allah itu seberapa besar cintanya kepada Allah sehingga cintanya tidak akan terpalingkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sekian saudaraku yang terkasih. Bang Billy lagi, silakan Bang Billy, antara Keluaran 229 di Combine Gajah Karya 911, silakan. Oke, saya akan dari belakang menjawabnya. Jadi kan dia bertanya mulai dari masalah Ishak, terus dia sampai kepada poin yang sangat manis, yaitu Kitab Zakaria 9 ayat 11 yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya darah. Wow, keren, bagus, mantap. Ya, kita lihat dalam teksnya badam beriteh bukan badam beriti. Ya, karena kalau badam beriti itu adalah darah perjanjianku, tapi teksnya badam beriteh adalah darah perjanjian siapa? Darah perjanjianmu. Kenapa demikian? Nanti akan dikonfirmasi dengan Kitab Keluaran 24 ayat 8 tadi. Ya, ketika Musa membersihkan darah, inilah darah perjanjianmu. Ya, kita lihat. Nah, nanti di otennya, di kitab otennya kita pencet tanda kakinya, itu jadi darah Yesus. Nah, jadi Yesus itu disamakan dengan lembu. Oleh siapa? Oleh pengikutnya. Nah, jadi kata yang kalian bilang itu Tuhan itu punya darah, ya dari pakai kitab Zakaria, sorry to say, kamu harus belajar bahasa Ibrani. Gini, untuk memahami Torah, ya, memahami Tanakh, memahami Perjanjian Lama harus dari teks asli. Kenapa? Ketika kamu mengambil Elai sebagai rujukan imanmu, lihat kata beriteh itu diterjemahkan menjadi darah perjanjianku. Oh, masya Allah, parah itu, parah. Karena situ tertulis adalah darah perjanjianmu. Secara tekstual dan konteks begitu adanya. Jadi sebenarnya Oten ini bisa disalahkan karena apa? Mereka belajar dari sumber yang salah, yaitu terjemahan Elai. Parah. Jadi saya sangat prihatin dengan Pak Mozart bahwa Tuhan itu punya darah sehingga itu darahku yang kucurahkan padamu di Kaisar sebagai korban penebusan dosa. Itu tidak didukung oleh kitab Zakaria karena di situ bunyinya badam beriteh adalah darah perjanjianmu. Silakan. Terus yang satu lagi tidak bisa kita pungkiri ya di dalam teks Elai dalam soal akedah Ishak atau pengorbanan Ishak itu saya akan bacakan lagi. Payomer Hadefarim Haele, Payelem ini saya Abraham. Jadi Hasim itu menguji Abraham. Kenapa demikian? Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will untuk Adam memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan juga memberikan ujian kepada Abraham. Apakah Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan sebagai bentuk ujian? Kita lihat Abraham memiliki 10 ujian dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah harus perintah itu. Dan secara tekstual tidak ada Tuhan bilang untuk menyembelih Ishak. Itu hanya pemahaman Abraham Avinu bahwa mungkin dimaksud oleh Tuhan itu adalah menyembelih anaknya ini. Kenapa? Karena pada zaman itu trennya adalah menyembah dewa Molok dan sebagainya itu mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa. Jadi pemahaman Abraham mungkin begitu. Nah, dan memang kenyataannya akhirnya Baruch Hashem yang diganti oleh ail atau kambing dan bukan manusia. Jadi sekali lagi sini secara tekstual kalian kalah, secara konteks kalian kalah. Karena apa? Karena yang kalian lawan adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci kami, itu Abraham Hebrew. Ya, kedekatan seorang umat terhadap Tuhannya adalah lewat kitab suci. Ketika Islam dengan Al-Qur'annya dan mempelajari bahasa Arab dan mengikuti alur belajar yang benar, yaitu para ulama dan sebagainya yang lebih hebat dari kita. Sama dengan hal yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka begitu dekat kedekatannya kepada Torah, Tanakh dengan teks asli dan juga dengan tuntunan para hakam, para ulama-ulama Yahudi. Kurang lebih begitu. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan itu tidak punya darah. Lanjut. Pak Masal, Anda punya waktu yang lama. Anda sendiri, silakan. Jadi sebenarnya di sini Pak Munutris sudah masuk jebakan saya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya darah.
Nah, dan ayat ini pun sudah pernah saya bahas di room Nandar dengan si Sueb yang katanya juga Yahudi, ahli Yahudi atau ahli bahasa Yahudi. Dan sudah kita buka. Saya luruskan dulu. Nandar sama Sueb nggak pernah mengaku dirinya Yudaisme, dia Muslim. Bukan Yahudi. Maksudnya si Sueb ini kan bisa bahasa Yahudi, bisa bahasa kalau itu benar. Makanya. Jadi si Nandar dan si Sueb juga ini kan sudah bahas ayat ini, dan kita sudah buka translate interlinearnya, Pak. Dan memang sudah bisa dibantah. Tetapi marilah, saya lanjut dulu. Kembali ke Abraham. Tadi sudah saya katakan di situ poin yang penting, poin yang harus digarisbawahi itu bukan penyembelihan Ishak jadi atau tidak jadi. Tetapi di situ ada poin bahwa Tuhan menyediakan korban dari Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Itu bisa kita baca juga dalam kitab yang lain. Kita lihat, saya kasih contoh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ingat, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ayat kelima nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yahweh yang berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang seperti di Abraham tadi, Tuhan menyediakan korban yang berkenan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu tadi kan teman-teman membahas tentang korban di imamat. Ingat, sebelum adanya penebusan korban yang sementara itu di imamat yang hanya bayangan itu yang sudah dijelaskan oleh Ibrani, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas yang akan meremukkan keturunan iblis, yang akan meremukkan kepala iblis adalah keturunan Hawa, bukan keturunan lembu, bukan keturunan domba. Jadi yang akan menebus dosa satu sampai selama-lamanya, bukan seperti bayangan yang dikatakan Ibrani itu, adalah harus dari keturunan Hawa. Lalu kita merujuk ke Sakaria 9 ayat 11. Memang betul Tuhan tidak mempunyai darah. Tetapi kenapa dia berani melakukan perjanjian darah itu? Karena memang dia sudah menubuatkan bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi tidak menyangkali Kejadian 3 ayat 15 tadi. Makanya dia memakai tubuh manusia yang mempunyai daging dan darah. Agar dia dapat menggenapi seluruh Tauratnya. Dan yang terakhir, aduh Pak Yahudi KW udah turun lagi. Tadi saya mau tanya Pak dia. Jangan ngomong KW begitu dong, ngomong aja. Jangan personal. Pak Billy tadi sudah turun. Nah, saya mau bertanya, itulah ke-10 ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Kenapa tulah 10 adalah nyawa atau darah anak-anaknya bangsa Mesir? Tulah ke-10, Firaun tidak akan membebaskan Israel sampai terjadi tulah ke-10. Dan ketika tulah ke-10 terjadi, anak-anak sulung, seluruh anak sulung bangsa Mesir itu mati. Dan anak-anak sulung bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Ditandai dengan darah domba yang dioleskan di pintu ganggang-ganggang pintu mereka. Kusen-kusen pintu mereka. Jadi memang ini gambaran Pak yang bilang kata Tuhan nanti cukup punya darah itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Sebelum ke Bang Juma ini saya concern ke topik. Menurut Anda bro, yang disembelih Abraham itu A hewan, B manusia? Musad diklarifikasi dulu. Yang disembelih pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu baru ke Bang Juma. itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat itu. Memang harus dikerucutkan supaya begini karena jawabannya tidak sesingkat. Karena udah bicara ini saya klarifikasi aja sebagai moderator. Moderator itu bukan kalkulator supaya ini ada
Kalau nggak mau jawab, Jawaban saya ini begini. dengerin dulu dong. Apa? Yang disembelih di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Apa itu? Hewan atau manusia? Hewan Kurban kurban yang bukan dari manusia. Kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti apa. Itu jawabannya, Pak. Biar penonton yang menilai aja, Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah. Yang diisi itu adalah hewan, bukan manusia. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Bang Juma silakan. Anda diam. Bang Juma baru kau Ustaz aja. Silakan. Baik. Jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku. Karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan. Tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan. Tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beritek silati asiriaik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beritek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati, aku akan membebaskan asiraik, tahanan Anda, tahananmu, mibor, dari lubang. And tidak ada mayim, tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada Dewa Molok. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kemudian memberikan solusi mempersembahkan darah hewan untuk menghindari tulah ini. Tulah ke-10 itu diberitahukan kemudian Tuhan akan minta, akan mematikan atau membunuh orang-orang, bukan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan. Justru Anda kejebak di situ. Tulah 10 diadamkan Tuhan kepada Bani Israel dengan Tuhan meminta Bani Israel mempersembahkan, mempercikkan darah-darah hewan kepada siapa? Kemana? Ke pintu-pintu orang-orang Israel. Darah apa? Darah hewan. Bagaimana dengan Anda ini yang saudara manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada Bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau Dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian
Ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana? Ada Molok. Silakan. Ya, Molok sih itu, Bang. Sebelum ke Ustadz Naja, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy host, tolong dinaikkan Bang Billy ya. Siap. Oke, Ustadz Naja, singkat Ustadz. Iya, jadi LAI itu salah nerjemah itu. Kalimat original teksnya itu beriti itu dalam mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani kan begitu. Perjanjianku disingkat beriti kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku. Itu LAI jelas-jelas salah nerjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal paham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Enggak apa-apa, nanti di-downloadin aja WhatsApp-nya. Jadi di situ ada berite ya, perjanjianmu. Berite. Perjanjian sedikit, silakan Mbak Jawa. Sedikit Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya. Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Nah, di original teks yang Anda gunakan, yang Ahi gunakan, apakah ada dengan engkau di situ? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Karena sudah dengan darah perjanjianmu. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya beriti, karena beriti perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau, nggak ada. Nggak ada. Tambahan itu Bang, tambahan itu. Tadi dia soal Mazmur, sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu pi, dalam bahasa pi itu mulut. Jadi pengganti daripada korban itu adalah mulut kita dari Mazmur itu. Nah itulah keterbatasan tekstual Kristen terhadap iman akan Alkitab itu memang mesti direkonstruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli. Karena itu teks aslinya bukan menggantikan tubuh, tapi digantikan lewat pi. Itu pi itu adalah mulut. Gitu. Ini Bang Billy jangan gitu lah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya. Mau diganti lagi kan susah lah Bang. Ongkosnya gede loh itu mahal. Jadi gini, Adinda Naja, mereka melakukan revisi bukan meninggalkan terjemahan lalu kemudian menjadikan kitab yang teman-teman kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu Dinda. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan hewan lagi dong. Harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa. Itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mozart. Oke. Lucu. Jadi begini. Jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh. Kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi kalau penggunaan kalimat saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong gitu kan, please. Tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan. Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar-pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandar dan Suat, dan mereka tidak bisa mengelak. Di Rub Nandar sendiri, panggil dia sekarang datang kalau tidak percaya. Nggak bisa menelak, nggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama. Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 41. Anak-anak ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang, umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain, terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan
putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imam Ahmad. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari pembenaran agama mereka. Mereka selalu mengimpikan bahwa penyembelihan domba. Padahal sudah saya kasih ayat Ibrani sangat jelas, penyembelihan hewan itu hanya bayangan. Intinya itu apa? Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama. Kitab pertama Musa yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Allah nggak plan-plan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan, persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang dari Tuhan itu sendiri, yang sudah tadi bayangannya di kisah Abraham tadi. Makanya saya mengatakan kalau Abraham itu kalau mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham itu kan seolah-olah Tuhan itu kan gak maha tahu. Biar nanti Panaja mau berusaha untuk meyakinkan pembenaran bagaimanapun, kan kita tahu Tuhan itu dia maha tahu. Jadi inti di situ kan adalah kurban domba mengganti Ishak itu dipersiapkan siapa? Persiapan oleh Tuhan itu sendiri. Korban yang datang dari Tuhan itu yang Sakaria 9 ayat 11 maksud. Kalau kita baca ke bawah Sakaria 9 dari ayat pertama, gitu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy ini saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy. Tuhan di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah jangan melebar ke konsep ketuhanan dong. Ke ini aja dulu, persembahan. Oke. Ya udah. Kalau persembahan saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas, kesimpulannya biar jelas gak melebar. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan. Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya. Bahwa kemenangan atau penebusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa domba lembu, korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat dan dua. Ya silakan. Oke. Jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, setuju. Sebentar. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata, bahwa yang benar adalah perjanjianku ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal. Dia menyangkal. Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya. Dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh, kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini. Standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9 ayat 11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal.
kok anu sih, kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada. Lanjut Bang Hendi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan Bang Billy, Bang Juma, Sanaja, bahwa teman kita Kristen ini Mojad tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Kristus disebut anak domba. Silakan. Siapa? Iya, tadi atau Bang Billy dulu nggak apa-apa, Bang Billy iya. silakan. Saya mau tanya tadi di mana tadi ayat yang menyatakan bahwa diganti aku memberikan sebuah tubuh. Itu di Mazmur berapa tadi? Bang Mozart? Perasaan saya belum bawa Mazmur, Pak. Tadi Anda mengatakan loh. Enggak, tadi Anda mengatakan, tapi Anda mengatakan dalam Mazmur Anda mengatakan bahwa sebuah tubuh sudah dipersiapkan sebagai pengganti gitu. Bukan, saya nggak ada bawa Mazmur, Pak. Saya bawa Kejadian, Ibrani. Tadi yang melebar itu kan Asyik juga, iya. Nggak ada, bukan tubuh. Di situ juga saya tidak bilang tubuh. Korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri. Bukan, enggak. Sebuah tubuh sudah dipersiapkan. Tadi saya baca ayat, Pak. Bukan saya ngomong. Saya baca ayat Ibrani 10. Ini ya, saya klarifikasi. Tadi kan saya baca ayat Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Iya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 di situ. Itu saya baca. Tidak ada saya menjelaskan. Saya hanya baca ayatnya. Oh, berarti itu dari kitab Perjanjian Baru ya? Iya, Ibrani Perjanjian Baru. Oh iya, karena kalau Perjanjian Baru ya nggak apa-apa terserah, tapi yang jadi, pasti. maaf begini. Oh, jadi maksud Pak Billy kita ke Perjanjian Lama aja gitu. Biar memang di sana kan sumbernya, Bang, ya. Itu yang dibahas. Gampang itu, gampang. Silakan lanjut. Mazmur 40 ayat 6 tadi. Tadi Anda ke situ masalahnya, Anda menyebut kata Mazmur sebuah nggak ada Mazmur, Pak. Saya nggak ada Mazmur, tanya teman-teman aja. Saya nggak ada bawa Mazmur dari tadi. Nggak ada saya bawa Mazmur, Pak. Nah, nanti saya akan nonton lagi ya. Saya akan nonton lagi. Saya akan kasih itunya. Ya, intinya begini Bang Billy, saya boleh bawa intinya di sini Bang Billy, bahwa di sini teman kita Mozart ini tetap bertahan mengikuti Dewa Molok itu, bahwa ya nggak boleh hewan dong. Karena kalau hewan sia-sia, harus Yesus anak domba ini yang dikorbankan darahnya di tiang salib. Itu intinya ke sana, Bang Billy. Kalau Bang Billy lagi jeda, gimana? Itu, Bang Andi, tadi Mozart bawa itu, Bang Billy. Keluaran 11, 1 sampai 12 itu, Bang Billy. Itu apa? Makat Bechorot itu loh, anak sulung. Dia bawa itu tadi. Sebenarnya sih tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Itu kan ada di Keluaran 11 tuh. Makat Bechorot itu. Tadi Mozart ini membawa Mazmur. Saya masih ingat kok Mazmur 40 ayat 6 itu. Udah, Bang Billy dia nggak ngaku, udah cukup. Ya jelas adalah kita udah dapat kesimpulannya kok di sini bahwa teman kita Mozart ini ya memang tetap bertahan mengikuti ajaran Dewa Molok, harus manusia yang dikorbankan, bukan hewan. Kan intinya udah dapat sebenarnya ini. Coba dibaca Mazmur 40 ayat 6 coba. Kan tadi dibilang dia korban persembahan tidak aku kehendaki tadi. Tadi dia ngomong itu saya ingat. Nah, terus dia bilang karena sebuah itu ayat Ibrani. Tadi kan yang persembahan yang tidak dikehendaki Tuhan itu kan domba dan lembu, itu kan hanya bayangan. Ibrani 1, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Nah, lalu saya korelasikan Ibrani itu korelasikan kejadian. Begini Pak. Tidak Pak, saya tidak bawa Mazmur, saya Ibrani tadi. Anda bawa Mazmur. Anda bawa Mazmur. Tidak Pak. Oh, enggak ada bawa. Tidak kau kehendaki, Mazmur 40 coba buka. Coba dibuka Hendy, Mazmur 40 ayat 6. Ini yang dia ambil tadi. Padahal itu ada kata saya bawa Ibrani, kok Bapak paksa saya bawa Mazmur. Ya udah. Daripada mentok Bang Billy, kita kembali ke topik aja. Biarlah netizen menilai. Ini loh Bang Billy topiknya. Tetap ngotot bahwa itu karena darah hewan itu nggak berguna waktu itu, sia-sia gitu. Harus darah manusia. Nah, harus Dewa Molok memang ini Bang Billy. Itu aja sih topiknya, silakan. Itu intinya, ini kan jawabannya udah ada dari Pak Mozart ini. Ya kita ya maklumilah ajaran mereka, memang harus ada darah manusia di tiang salib. Tujuannya kan di sana. Bang Juma lagi sholat kali, sholat duhur Bang Juma. Padahal kalau mau memaksakan dia mau bawa Ibrani ya, Ibrani 10, 4 sampai 5.
itu kan kaitannya dengan Mazmur kan memang. Mazmur 40 ayat 7 sampai ke 9. Jadi kalau Mas Mozart melarang Mas Billy mau bawa Mazmur, dia pakainya Ibrani, itu kaitannya kan dengan Mazmur, Bro. Coba lihat di Alkitabnya. Dinda, saya izin sejenak ya, 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Lanjut. Ya, Assalamualaikum. 15 Saya tidak menit. melarang. Ya, minta maaf, saya klarifikasi, saya tidak melarang. Tadi dia bilang sini bawakan. Kalau dia bilang Ibrani korelasinya dengan Mazmur, saya tidak pernah menyangkal itu. Tetapi tadi kan statement Pak Billy kan saya membawakan kitab Mazmur. Lalu saya katakan, loh saya belum bawa kitab Mazmur, kan benar. Yang saya bawa Ibrani. Yang saya baca teks dari Ibrani, bukan Mazmur, Pak. Ibrani berapa, Bro? Ya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya udah, itu aja yang dibahas dulu. Ibrani 10 1 sampai 5. Apa intinya di sana? Bukan 1 sampai 5 sebenarnya, 4 sampai 5 itu intinya. Ya, apa intinya di sana, Pak Ustaz, di Ibrani? Apa intinya? Silakan aja, nggak apa-apa. Intinya apa di sana? Itu kaitannya dengan Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 itu nanti. Ya. Kan dari ayat pertama begini, Pak. Dari ayat pertama bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, itu kan penjelasan saya tadi bahwa korban lembu, korban domba itu kan hanya bayangan. Tetapi korban yang sebenarnya itu kan merujuk kepada Kejadian 3:15. Kalau memang Pak Billy membantah hal itu, silakan Pak Billy menjelaskan. Pak Billy yang Yahudi menjelaskan apa maksud dari peremukan kepala iblis di Kejadian 3:15 yang dari keturunan Hawa. Itu aja, Pak, simpel. Silakan. Ini lari kemana-mana, nggak ada peremukan di sini. Di sini darah manusia apa darah hewan. Ya, itu kan intinya kemenangan akan dosa. Jadi penyembahan korban ini kan untuk penebusan dosa intinya topik, Pak. Oke, baik. Bang Billy, sebentar. Bang Billy, hukum Taurat itu hanya bayangan, ya. Perjanjian baru adalah kenyataan darah manusia. Itu isinya. Bang Billy, silakan. Ya, jadi nggak ada demikian ajaran Torah, nggak demikian ya. Ketika memang itu darah lembu ya darah lembu, nggak ada darah manusia. Nah, dan soal tadi kitab Ibrani itu akhirnya kalau kita pencet footnote-nya dia akan merujuk kepada Mazmur. Nah, padahal di Mazmur itu Tuhan menyediakan apa? Telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, ketika diartikan oleh kitab Ibrani itu menggantikan disediakan tubuh, nah itu seakan-akan merujuk kepada tubuh yang sudah disediakan, padahal teks Mazmurnya bukan tubuh tapi telinga. Cek. Kenapa suara hilang? Jadi begini, ya, saya tanggapi aja Pak langsung ya, biar nggak putus-putus. Jadi Pak Billy ini saya juga bingung. Yang Mazmur 40 ayat 6 pun juga ini saya baca ayatnya ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Oh, ini ayat ke-7 nih. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Bukan Tuhan meminta korban persembahan telinga, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh jadi bukan Tuhan minta persembahan telinga, Pak. Kok jadi rancu nih ayat-ayatnya yang dibawa Pak Billy tadi. Apa sih Mozart ini? Coba dibaca dulu. Di Mazmur kan begini. Tulisannya kan gini di Mazmur. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Mas Billy tidak memahami maksudnya korban telinga itu, tidak. Jangan dibawa-bawa seperti itu. Mungkin saya salah dengar, ya udah. Mungkin saya salah dengar. Oke. Kalau begitu kembali ke topik. Menurut Bang Mojad, Bang Billy, Ustaz Najak, bahwa di zaman itu khusus kepada pengajaran Torah ya, sebenarnya itu cenderung ke persembahan darah hewan atau darah manusia. Dan siapakah di sana itu yang cenderung darah manusia? Itu aja dulu yang dibahas. Iya, jadi begini Pak, saya simpulkan biar mungkin Bapak sini bisa paham. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dalam perjanjian lama itu disuruhkan persembahan hewan. Itu betul. Itu betul. Dan juga bukan dari zaman imamat.
Daripada zaman Kain dan Habel pun, karena diajari oleh Adam, buktinya kan Kain dia tahu, Habil dia tahu, sehingga dia mempersembahkan korban hewan. Kalau Kain kan dia tidak mau, dia mau mempersembahkan ini. Jadi bukan hanya dari imamat. Dan juga ketika Tuhan dalam Kejadian membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang, itu kan pasti ada darah binatang itu tercurah, sehingga bisa diambil kulitnya, kan binatang itu harus mati dulu. Nah, jadi memang korban hewan itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa korban hewan itu adalah yang disuruhkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi jelas bahwa itu adalah bayangan. Karena dalam Perjanjian Lama juga, Pak, Kejadian 3 ayat 15 ini yang harus kita pahami. Kejadian 3 ayat 15 itu ketika waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa engkau iblis akan meremukkan keturunan daripada perempuan ini, tetapi dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Jadi kemenangan akan iblis itu harus dari keturunan Hawa, harus dari manusia, bukan dari hewan. Oke, jadi baik. Udah paham. Jadi menurut Pak Mossad, di zaman itu memang ada persembahan darah manusia, betul apa betul? Di zaman itu tidak ada persembahan darah manusia, Pak. Ada Dewa Molok itu mah Dagon, nggak dengar dari itu tadi. Itu kan di Muhammad 18 ayat 21 kan baca di ayat pertama itu perkawinan dilarang, dengar ya, dilarang kita itu kawin dengan orang Israel orang Israel kawin dengan wanita-wanita di luar. Ini bukan masalah nikah ya, bukan masalah kawin, dibahas persembahan hewan dan darah manusia. Iya, maksudnya kan Bapak bawa di Dewa Molok kan karena Imamat 18 ayat 21 kan. Itu ayat yang Anda dasari untuk membawa bahwa penyembahan manusia itu kepada Dewa Molok, betul nggak? Baik, kalau nggak ada persembahan darah manusia, kenapa Anda endingnya harus ada darah manusia yaitu Yesus? Kenapa? Ajaran dari mana? Kan sudah saya buka ayat Kejadian 3:15 tadi, keturunan Hawa. Harus dari keturunan Hawa. Entah itu Bapak mau mutar balik bagaimana, itu sudah dari Injil pertama, Kejadian 3, kitab pertama Musa. Oke. Artinya, jadi itu bukan silakan ada kesempatan bicara. Silakan. Padahal ya, penumpahan darah manusia itu sudah pernah disinggung loh di dalam Bible, dan itu dibenci oleh Tuhan Anda. Sangat dibenci. Tapi ini kitabnya teman-teman Yahudi ya, bukan Kristen ya. Kejadian 9 nomor 6. Coba buka Mas Handi, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jelas di sini Hashem ini melarang menumpahkan darah manusia. Tambah jelas lagi ketika Yesaya 66 ayat ketiga mengatakan, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, ingat ya, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saya ulangi, dewa kejijikan mereka. Nah, kalian ini sebenarnya sudah disinggung oleh Yesaya di dalam Kejadian. Jadi orang disuruh persembahannya binatang, malah persembahannya manusia. Gimana sih? Lanjut, Bang Handi. Pak Mossad, kenapa harus manusia? Kenapa harus mengatakan keturunan Hawa di Kejadian 3:15? Silakan. Iya, jadi begini, saya luruskan dulu Pak ya, Pak Naja, kami tidak pernah mengorbankan manusia. Jadi jelas memang ayat yang Bapak bawa Kejadian, Kejadian 9 ayat 6 itu betul, dan itu juga bukan baru dikatakan pada zaman Nuh. Itu sudah dikatakan pada zaman Kain dan Habel ketika Kain membunuh Habel. Jadi siapa yang membunuh, siapa yang mengeluarkan darah, dia juga akan dituntut oleh darah. Itu tidak ada kontradiksi, Pak. Makanya tadi kan sudah saya katakan dalam Kejadian 22 kisah Abraham itu kita harus paham konteksnya. Di situ Tuhan sendiri yang menyediakan, bukan kita. Jadi ayat ini nih seolah-olah kita tuh membunuh loh. Ketika penebusan Yesus di kayu salib bukan kita yang membunuh, Tuhan sendiri. Berarti Tuhan pinplang berarti ya, pinplan ya. Di Kejadian dia melarang menggunakan darah manusia, tapi ternyata dia menyiapkan sendiri darah manusia. Berarti pinplan dong.
Yesus itu kan dia melarang pembunuhan. Pak, jelas ayatnya Pak, hukum Taurat juga melarang pembunuhan. Nah itu yang bunuh Yesus. Dengar Pak, dengar. Yesus itu dibunuh apa diperkosa? Ya, Yesus itu dibunuh apa diperkosa itu? Yesus ini kalau bahas Yesus aku bawa perjanjian baru boleh enggak? Enggak endingnya ke sana, Bro. Begini ya. Di Kejadian kan sudah jelas, Bro, darah manusia itu dilarang ditumpahkan. Di Yesaya juga itu adalah ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hasyim. Pertumbuhan darah manusia, penebusan dosa manusia, penebusan manusia itu kan ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hasyim. Ternyata di sisi lain Tuhan menyiapkan darahnya untuk ditebus. Berarti apakah Tuhan Anda ini benar-benar dewa? Berarti dewa dong, Bang Handi. Ya molok. Nah, ya jadi begini saya jelaskan ya, jangan dipotong dulu ya. Siap. Jadi kan dia membawa Kejadian 9 ayat 6. Di sini bunyinya sangat jelas. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi hukum ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau kita lihat konteks Abraham tadi kan persembahan itu bukan dari manusia. Tuhan sendiri yang menyediakan domba itu. Tuhan menyediakan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penumpahan darah itu bukan oleh manusia, Pak. Bukan oleh tangan Abraham. Abraham tidak membawa domba itu. Tuhan sendiri yang menyediakan. Nah, jadi jelas bahwa ayat ini tidak, Anda mau mencoba membawa ayat ini, jelas hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Hukum Taurat ke-6 sudah sangat jelas, jadi tidak ada kontradiksi. Itu kepada kita manusia. Jadi larangan membunuh, mencuri itu kan memang kita tidak boleh begitu. Tetapi soal korban penebusan kita kembali ke Kejadian 3 ayat 15. Lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa? Ya saya mau jawab ini. Lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa mesti darah manusia? Gitu kan? Iya. Nah, jadi disitulah letak kemahaadilannya Tuhan. Bisa kita lihat. Jadi begini Pak, Tuhan kan, ya Tuhan yang berdosa kan manusia. Iya. Harus manusia juga. Ya hewan yang berdosa kan manusia, bukan malaikat, bukan hewan. Jadi yang bisa membayar hutang dosa itu kan cuma manusia doang. Iya, paham. Jadi jadi yang berdosa adalah manusia, harus juga manusia yang menumpahkan darah, sebagaimana Kejadian 3:15. Betul apa betul? Betul. Silakan Ustaz aja. Betul. Memang harus manusia, Ustaz. Karena manusia yang berdosa bukan monyet. Kalau monyet yang berdosa, harus monyet yang ditumbalkan, gitu, Ustaz. Padahal ya di Yesaya 66 tadi yang saya bacakan, di Kejadian 9 ayat 6 itu yang dilarang itu pembunuhan manusia sehingga mengeluarkan darah. Kemudian pertumpahan darah manusia itu adalah ajaran dewa yang sangat menjijikkan, kata Hasyim. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Anda memiliki keyakinan bahwa yang tertebus harus darah manusia karena manusia ini yang berdosa, sekarang saya tanya, kolerasi antara kejadian Yesaya dengan terjadinya Yesus disalib, itu sebenarnya Yesus dibunuh, diperkosa, atau hanya dikelitik-kelitik saja? Sehingga Anda mengatakan itu beda konteks. Gimana itu? Silakan Pak Masad. Oke, jadi kalau bahas Yesus berarti saya kutip sedikit perkataan Yesus. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Fleksibel aja. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan Pak Naja kan jelas bahwa korelasinya apa, gitu kan? Jadi jelas bahwa korelasinya apa dalam Yesaya, dalam Kejadian 9 ayat 6 itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi korban ini bukan dari manusia. Lalu Yesus sendiri, Pak Naja mengatakan bahwa lalu Yesus ketika disalib itu dia digelitik atau diapa, kan perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Aku memberinya dengan sukarela dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu jelas perkataan Yesus. Jadi ketika kematian Yesus di kayu salib itu kan juga penggenapan nubuatan. Itu yang direncanakan Tuhan, bukan maunya kita manusia. Jadi mau nanti dia disalib saat itu ataupun dia mati dengan cara apapun untuk penebusan, tetap darah Yesus harus tertumpah. Karena itu nubuatan, Pak. Oke, baik. Keturunan Hawa harus menemukan kepala si iblis ini. Iya, Pak, silakan. Oke, sebentar ya. Host, ada adik Sueb mau naik di bawah, tolong dinaikkan adik Sueb gitu ya.
Jadi menurut Anda bro, Yesus itu di tiang salib itu ini bergeser dikit fleksibel ya. Untuk endingnya ini kan darah manusia nih ya terpaksa harus bergeser. Menurut Anda, pertanyaan Ustaz Naja itu Yesus Kristus di salib itu dibunuh, bunuh diri, digelitik, apa diapain? Dibunuh atau apa bagaimana? Silakan. Mosad. Jadikan jelas dalam ayat-ayat seperti Galatia juga sering diambil oleh teman-teman di sini bahwa orang digantung di tiang itu adalah orang terkutuk gitu kan. Nah, itu dibunuh kan? Ya, pertanyaannya itu dibunuh atau bunuh diri? Singkat aja. Tadi kan sampean sudah bicara, sekarang saya mau bicara. Tapi saya jelaskan dulu. Yesus di tiang salib itu dibunuh, digelitik atau di apa? Ya, itu. Dia disalib Pak, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri Pak. Iya, itu namanya bunuh diri, kan gitu. Ya, kalau Bapak mau menyimpulkan bunuh diri terserah. Tapi perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Oke, begini saja Ustaz. Apa fungsi algojo di salib? Fungsinya algojo apa? Kalau dia memang menyerahkan diri kan ya? Iya, fungsinya algojo apa di sana? Fungsinya algojo kan sudah sangat jelas Pak. Mereka menyalibkan Yesus. Terus habis menyalibkan diapain lagi? Disalibkan terus. Jadi tadi saya katakan entah nanti dia disalib atau memang tidak disalib, tidak pakai algojo atau pakai algojo, tetap darah Yesus harus tertumpah. Kan Yesus berkata kepada polisi. Gak usah andai-andai bro. Ini kejadian ini. Bukan Yesus Pak. Bukan berandai. Kok berandai? Saya baca perkataan Yesus loh. Ini bro. Kan bro. Saya hanya dengerin dulu bro, ini urusannya Ustaz Najar lagi yang ngomong begini ya. Itu tentara Romawi algojo itu bawa tombak. Itu gunanya tombak apa ya? Ya mereka kan pasukan pasti bawa tombak Pak. Ya gunanya tombak. Kegunaan tombak itu apa? Saya mengiyakan mereka menyalibkan Yesus Pak. Iya, kegunaan tombak itu apa? Ya nggak tahu, tanya mereka, kok tanya saya. Oh, kegunaan tombak itu menombak lambungnya Yesus baru mati bro. Kamu kok nggak jujur sih? Jadi gini Bang Handi. Ustaz. Nah, dalam kejadian Abraham itu Tuhan karena tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, ingat ya, Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri. Sampai dalam kejadian Abraham itu dilarang menumpahkan darah manusia, lalu diganti dengan hewan. Kenapa kok diganti dengan hewan? Karena Tuhan sudah berstatement di awal di kejadian ya, kalau tidak boleh menumpahkan darah manusia, baik pembunuhan ataupun yang lain, tidak boleh gitu loh. Makanya karena Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sehingga dalam kejadian Abraham manusia diganti sama hewan. Karena sudah terlanjur berstatement seperti itu Tuhannya. Nah kemudian agar menjadi pelajaran semua orang yang menyadarkan kepahamannya terhadap Abraham, makanya Tuhan ini menggantinya dengan hewan. Kan Abraham itu gelarnya bapak apa? Bapak orang percaya ya. Kamu gak percaya sama Abraham berarti Hashim menyediakan penggantinya hewan. Nah, supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran oleh umat-umat setelahnya. Lalu apakah slogan agama kasih? Apakah slogan agama kasih Anda itu ketika seorang bapak punya anak yang paling dikasihi, disayang, kok malah dijadikan tumbal? Kan gak clear, gak srek gitu loh. Slogannya agama kasih, tapi bapak kok membunuh anak sendiri, makanya diganti hewan. Kenapa? Tuhan sudah berjanji tidak boleh menumpahkan darah manusia di awal gitu loh. Jadi kamu Mas Mozart, kalau misal lihat ada orang mau ketabrak mobil contohnya, itu kamu datang sendiri menyelamatkan orang yang mau ditabrak, atau kamu jorokin anak yang paling kamu sayang untuk menyelamatkan orang yang mau ketabrak mobil tadi. Nah ini kan logika yang bisa dipikir Mas Mozart. Tuhan sudah mengatakan statement di awal, jangan sampai menumpahkan darah manusia. Ternyata Tuhan sendiri menumpahkan darahnya jadi manusia lagi. Ini namanya Tuhan gak konsisten Mas Mozart. Gak konsisten. Kalau Mas Mozart mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya sendiri, ngapain dia teriak-teriak minta bantuan? Kalau memang Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain murid-muridnya kabur? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain harus dikejar hansip Romawi?
Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain minta kekuatan kepada malaikat? Berdoa. Kan begitu. Sekian, Bang Andi, lanjut. Ya, oke, baik. Sueb, tolong minta permintaan aja, Nanti dinaikkan kok. Mungkin hostnya lagi sibuk gitu ya. Bro, saya tanggapi. Bro Mojad, sini nih, dengerin dulu. Apa gunanya yang dibawa Algojo nih ya, Algojo? Dia bawa tombak, dia bawa tambang, dia bawa paku, dia bawa palu. Itu gunanya apa itu untuk Yesus? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Saya jawab. Saya jawab pertanyaan itu. Jadi begini Pak Najah, tadi kan sudah sangat jelas Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu kan larangan kepada manusia. Saya ambil contoh ketika Sodom dan Gomora, mereka dosanya sudah terlalu wow gitu. Apakah Tuhan tidak berhak untuk menghancurkan mereka? Buktinya dalam kepercayaan Anda juga meyakini bahwa Sodom dan Gomora hancur oleh api hujan, api belerang yang diberikan oleh Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi Kejadian 9 ayat 6 ini berlaku untuk manusia. Lalu tadi kan sudah saya katakan, kedagingan Yesus itu adalah kedagingan hasil perkawinan. Itu kan merujuk kepada bukan mana-mana. Gue udah Pak Randi santai. Tadi juga pernah aja kemana-mana saya santai kok. Jadi jelas bahwa korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Kecuali Yesus itu hasil hubungan intim, lalu kita manusia mengorbankan dia, lalu oke, ayat ini Pak Naja bisa bawa. Lukas mencatat jelas bahwa anak yang dalam rahim Maria itu adalah yang dikandung oleh Roh Kudus. Benihnya benih ilahi. Firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi jelas bahwa Pak Naja tidak usah inti di situ. Saya rasa para orang di live juga sudah paham maksud saya. Lalu kembali ke Pak Andi. Lalu para tentara bawa tombak itu untuk apa, bawa paku, kan sudah sangat jelas untuk menyalibkan Yesus. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus karena desakan para imam Yahudi. Itu sangat jelas, sangat jelas. Dan Yesus sudah katakan, Pak, sebelum dia disalib 4 kali dia mengatakan dia mau ke Yerusalem disiksa dan mati. Manusia siapa yang tahu cara matinya? Dan tadi Pak Najah mengatakan murid-muridnya tercerai-berai. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakan juga iman kalian akan diuji dan kalian akan tercerai-berai. Sampai Petrus pun Yesus sudah mengatakan engkau akan menyangkaku 3 kali sebelum ayam berkokok. Manusia siapa yang bisa tahu begitu, Pak? Oke, baik. Jadi di sana itu belum ya? Jadi di sana itu habis ini Ustaz aja ya. Di sana itu ada salib. Fungsi salib itu adalah tempat Yesus digantung di salib. Itu fungsi salib ya. Fungsi tombak di sini adalah untuk menusuk lambungnya. Fungsi tambang itu untuk mengikat tangannya. Fungsi paku itu sama palu untuk memaku tangannya. Fungsi algojo adalah eksekutor. Betul apa betul, Mbak Masad? Oh, sangat betul, Pak. Betul. Betul. Nah, kalau sudah terjadi begini, Anda betulkan Yesus dibunuh atau bunuh diri? Kalau Anda langsung ke jawaban Yesus begini, Pak, kecuali. Ya tinggal dijawab itu loh, 2 pilihan. Aduh, sayangku. Tidak, Pak, begini, Pak. Saya tahu cara Anda. Jadi, Pak, kita jujur-jujuran aja. Tadi kan saya sudah jelaskan begini, Pak. Saya sudah jelaskan bahwa kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem. Yang bilang bohong-bohongan siapa? Ya begini, Pak. Maksudnya begini. Kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem lalu dia ditangkap dan dia mati disalib. Kan sudah saya katakan sebelum hal itu 4 kali loh dia mengatakan bahwa dia akan disalib. Sampai si Petrus ini kan mau menghalangi itu. Si Simon Petrus tidak mau Yesus mati. Tapi Yesus bilang apa? Nyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena itu memang ke sana, Bro. Begini Pak Majad, kesambung Ustaz aja nih. Menurut Anda yang mematikan Yesus itu waktu dia dipaku, waktu dia diikat, atau waktu terakhir dia ditombak? Yang mematikan dia yang mana? Tombak itu kan hanya untuk memastikan, Pak, bahwa dia sudah mati atau belum. Tadi jadi Yesus itu waktu ditombak itu sudah mati apa belum? Sudah, Pak. Dia sudah mati, itu memastikan. Tentara Romawi memastikan. Oh, jadi tombaknya nggak mematikan. Berarti yang mematikan adalah paku di tangannya. Begini, Pak, kan Anda tanya yang menyebabkan Yesus mati. Jadi ayat Alkitab, Pak, mengatakan Yesus, kedagingan Yesus mati ketika dia mengatakan sudah selesai. Ya Bapak, orang masih ngomong itu loh. Bro, masih ngomong kok mati? Ketika dia selesai ngomong,
Kan sebelum mati nih Yesus kan, kedagingan Yesus ini kan mengatakan begini, sudah selesai. Lalu dia maksud mengatakan Anda, oke paham. Maksud Anda begini, Yesus itu tidak dia taruh saja di salib, terus mati. Nah setelah mati baru ditombak, begitu ya? Jadi tombak itu bukan untuk mematikan dia, bahkan ayatnya jelas untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Terus yang mematikan yang lain apa? kan Terus yang mematikan Yesus apa? Kan sudah saya katakan ayatnya, Yesus itu mati ketika dia mengatakan, ketika dia selesai mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, seketika itu langsung dia meninggal, Pak. Oh berarti bunuh diri dong kalau begitu, nggak diapa-apain. Kalau Pak mau pikir bunuh diri ya terserah. Oh, itu kan yang tercatat. Oke, paham Ustaz. Udah Ustaz aja, silakan Ustaz. Jadi Ustaz, Yesus itu disalib tidak diapa-apain, tapi mati dulu baru ditombak gitu Ustaz. Monggo. Keracunan anggur dia, Bang. Oh, keracunan anggur. Oh, ada Bang Juma nih. Lucu juga Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ada kelucuan di sini Bang Juma. Monggo. Iya, jadi Yesus itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, ya Yohanes 19 kalau nggak keliru saya, di situ Yesusnya bukan mati karena disalib, bukan mati karena ditombak, tapi Yesus mati karena dia itu minum asam anggur. Makanya dikatakan ketika Yesus selesai meminum asam anggur itu, anggur asam, maka matilah dia. Nah, itu mati dia di situ. Dalam Yohanes 19 nomor 29. Oh, 19:29. Nomor 30, ya? sorry. Ya, Sesudah Yesus meminum asam anggur itu berkatalah, sudah selesai. Lalu ia mati. Nah, itu jelas tuh. Jadi pada saat penyaliban, jangan potong ayat Pak Suma. Ini saya buka Yohanes di 19. Sesudah Yesus meminum anggur, lalu anggur asam itu ia berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang seperti Matius dan yang lain cakap, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Gitu Pak. Silakan. Iya, jadi kalau berarti Bang ya matinya. Iya. Kalau di dalam terjemahan yang lain ya 2014 dikatakan menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mati di situ. Mati pada saat itu juga. Jadi belum sempat dia kemudian ditombak, sudah dulu mati duluan dia. Gitu Bang ya. Jadi Yesus mati itu karena dia minum ini asam. Jadi disalib Bang Juma, jadi disalib itu sempat minum anggur asam ya, disalib? Iya, betul. Oh. Dia kan haus tuh. Pertanyaannya siapa yang bawa minuman itu? Ah, itu dia nggak tahu. Inilah yang meracuni Yesus itu 3 kali ya. Ya siapa yang meracuni Yesus Pak Musad? Boleh bisa dijawab? Jadi jelas ya ayatnya begini. Saya baca ayatnya biar jelas ya. Sesudah itu karena Yesus tahu, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi itu sudah dinubuatkan Pak. Bukan tiba-tiba Yesus minum anggur asam, nggak ada apa-apa, tiba-tiba doang. Itu sudah dinubuatkan dan digenapi. Makanya waktu Yesus bangkit dari kematian, Lukas 24 ayat 44 dia berkata begini. Jangan ngomong bangkit dulu, belum bangkit. Tidak, maksudnya begini. Ini kan ngomong aku haus ini. Makanya kan saya katakan dalam Lukas 24 ayat 44 ketika Yesus bangkit kan Yesus berkata begini. Telah kukatakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis dalam aku, dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Nah, Yohanes 19 tadi kan mengatakan dengan sangat jelas, aku haus, seperti ada tertulis dalam kitab suci. Nah, oke, jadi menurut Pak Musad penyebab Yesus mati adalah minum anggur asam. Betul apa betul? Dia menyerahkan nyawanya, Pak. Nggak usah muter-muterkan jawabanku. Menyerahkan nyawa. Nah, pertanyaannya Bang Andi, anggur asamnya itu waktu itu bentuk sasetan atau sudah botolan? Karena kalau bentuk sasetan dikasih es batu seharusnya semangat, roso, kan begitu. Begitu mah jamu. Jadi gini Pak Musad, kalau menurut Anda memang itu penyebabnya anggur asam, menyerahkan nyawanya gitu ya, artinya mati kan ya Bang ya, Pak Musad ya? Iya, dia menyerahkan penyebab nyawanya. Ini kita mau tahu ini penyebab utamanya Yesus mati itu apakah karena lambungnya ditombak, apakah karena dipaku, atau karena anggur asam ini?
Pasti ada penyebabnya mati, bro. Enggak tiba-tiba menyerahkan. Gimana, bro? Jadi begini Pak, ayatnya Yohanes tadi kan sudah saya baca jelas, ayatnya jelas, Yohanes 19. Saya bacakan ulang ya. Dari kata pertama Pak harus pahami. Dari kata pertama kan begini bunyinya. Yohanes 19 ayat ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, penggenapannya semuanya telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, jelas. Artinya setelah minum anggur asam, semuanya sudah selesai, artinya mati. Artinya dia menyerahkan nyawa dulu. Masa dari tadinya menyerahkan nyawa dipotong, Pak. Masa menyerahkan nyawa dulu terus minum anggur, kebalik, bro. Tidak, tadi kan minum anggur dulu, mengatakan sudah selesai, baru menyerahkan nyawa kan? Iya, baru mati. Iya kan? Ya oke. Kalau begitu, menyerahkan nyawa ya, mati-mati. Baik, kalau begitu apakah Algojo mengeksekusi mayat? Mengeksekusi. Jadi begini, Pak. Iya. Nah, saya baca selanjutnya ya, biar tahu kenapa mereka menusuk lambung Yesus. Iya. Iya. Ada ayatnya. Nah, jadi memang ayat yang dibawa kan sudah begini, sangat... bro ya. Anda sudah mengatakan tadi Yesus itu sudah mati baru ditombak. Artinya Algojo ini memang sangat sadis. Mayat dianiaya gitu loh. Gimana itu, bro? Mereka memastikan, Pak. Karena kan hari udah mau gelap. Kan menurut Anda udah mati tadi. Berarti Algojo. Ayat 31 karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat sadis loh ini, bro. Bener-bener sadis. Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Jadi mereka itu kan hanya memastikan, sudah saya jelaskan memastikan. Kok Bapak maksa banget? Ya menurut Anda itu Yesus sudah bukan mati. Menurut saya, menurut Alkitab ya, memastikan. Ya menurut Bible itu sebelum ditombak Yesus sudah mati kan? Sudah. Oke, artinya Algojo menganiaya mayat dengan tombak, betul? Kan mereka kan memastikan bahwa Yesus benar-benar mati atau tidak. Kan tadi udah mati baru ditombak. Iya, jadi kan Yesus menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya kan sudah mati. Jadi kan waktu bukan begini. Saya persingkat. Waktu ditombak itu Yesus sudah mati atau belum mati? Waktu ditombak kan sudah mati. Sudah mati artinya Algojo menganiaya mayat. Artinya Yesus bukan mati disalib, tapi mati diracun. Iya. Jadi Algojo ini Yesus ini di depan. Mayat Yesus sudah mati nih. Dengerin dulu bang. Ini Yesus di depan nih. Yesus sudah mati. Datang Algojo, gua hajar nih mayat. Kan gitu, ditombak dia. Gitu dong. Ya, begitu ya Bang Juma ya. Jadi mungkin Pak Handi, Pak Handi dan Bang Juma tidak mengerti arti kalimat memastikan, arti kata memastikan. Ya kalau nggak apa ya udah apalah. Saya kembali lagi dulu, penasaran saya ini, gitu ya. Waktu Yesus sebelum ditombak sudah mati apa belum mati? Sudah kan sudah. Berarti sudah mati toh. Nah, iya. Artinya kalau sudah mati, Algojo ini menombak lambung mayat, betul? Betul. Ya betul, dari tadi ngomong kayak itu doang, susah amat lu, bro. Iya, tapi kan Anda kan mau mencoba. Kan saya paham. Anda Pak. Enggak, udah jelas. Silakan teman-teman. Jadi pertanyaannya gini, Bang Handi. Iya, silakan. Kan Yesus disalib mati itu sebagai tipologi dalam korbanot tradisi Yahudi ya, dulu di Imamat 22 itu. Kan dulu kan lembu, tapi sekarang kan manusia tuh. Nah, padahal dalam teori korbanot seharusnya korban itu kan disembelih. Tapi ternyata Yesus di sini nggak disembelih ya. Entah diapakan, lalu untuk memastikan mati apa tidak disalib dulu. Apakah waktu itu orang Yahudi melakukan korbanot dengan hewan-hewan itu juga seperti itu ya? Disalib, di tiang salib, kemudian untuk memastikan mati apa enggak hewannya,
ditombak lalu dikasih minum dulu kuku bima seumpama, atau gimana? Kan tipologinya ke sana nanti. Korbanot Yahudi itu seharusnya kan caranya disembelih. Itu. Dua perbedaan ya. Bagi sebentar aja dulu. Pada prinsipnya adalah algojo itu adalah eksekutor hukuman mati. Jadi dia pelaku untuk mematikan orang yang dihukum. Tapi menurut Pak Mossad, algojo di sini fungsinya adalah untuk menganiaya, menombak mayat. Itu kan menurut Anda kan? Kok menurut saya kan menurut Alkitab. Iya menurut Bible, sorry. Menurut Bible algojo itu adalah dia bukan hanya Yesus, Pak. Dia di sebelah kiri kanan Yesus juga dipukul tulang-tulang kaki lututnya untuk memastikan. Kan memastikan. Iya, tapi kan tadi Anda udah bicara menurut Bible, menurut Anda kan Yesus sudah mati baru ditombak. Ya betul. Artinya algojo mengeksekusi mayat. Ya kalau Anda mau beranggapan seperti itu ya sudah. Kalau begitu Anda ini menurunkan derajat algojo. Kenapa? Ya, semua algojo itu adalah pelaku atau dia paling terdepan dalam hal eksekusi mati. Jadi orang hidup dia matikan. Kalau di sini orang mati dia dianiaya. Algojo ini Anda menurunkan loh harkat martabat algojo ini. Gimana itu? Ya terserah Anda lah, karena memang yang di sebelah kiri kanan ini kan dipukul tulang lututnya. Ini gitu. Tetapi nubuatan mengatakan bahwa Mesias ini ketika dia mati tidak ada satu tulangnya pun yang remuk. Itu nubuatan. Penggenapannya apa ya? Itu mereka tiba-tiba nggak membuka ke Yesus, malah tiba-tiba mengambil tombak untuk menusuk. Jadi memang betul yang Yesus katakan ketika dia bangkit. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan Anda ini memfitnah algojo ini. Anda memfitnah algojo. Enggak bagus itu. Masa algojo mengeksekusi mayat? Ayatnya dia itu Ya. Hebat Anda udahlah, kok. Aku mau balik kantor, Pak. Ya udah. Iya, Bang Musa. Ya, salam sama algojo ya. Salam sama algojo. Oke, shalom. Oke, thank you brother. Banyuma, salam sama algojo Banyuma. Algojo juga di sini tidak maksimal karena ternyata yang dieksekusi ini mati duluan gitu. Yang hebat ini yang meminumkan Yesus racun. Karena kan jelas dikatakan di sana ketika datang prajurit lalu mematahkan kaki orang yang ada di samping kiri kanan Yesus yang disalib bersama dengan Yesus. Tetapi mereka prajurit ini ketika melihat Yesus, mereka melihat bahwa Yesus itu sudah mati. Berarti keadaan ini belum ada penombakan, belum ada pematahan kaki. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa Yesus itu sudah mati. Karena memang di dalam Yohanes 19 nomor 30 itu dikatakan ya dia sudah menyerahkan nyawanya. Berarti orang Kristen harus paham Yesus itu mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Itu kesimpulannya Bang Handi. Betul. Dan kematiannya ini tidak ditemukan adanya perintah di dalam Perjanjian Lama sebagai penebus dosa. Gak ada. Mati sebagai penebus dosa itu hanya hewan, kurban. Sementara narasi yang dibangun oleh gereja, dalam hal ini Kristen, bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Dan data-data kita sudah sajikan termasuk Efesus 5 nomor 2 yang tadi. Begitupun Ibrani 10 nomor 10. Nah yang belum dijawab oleh teman Kristen, apa yang tertuang di dalam Efesus 5 nomor 2. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus mempersembahkan darahnya ya sebagai korban persembahan untuk tebusan, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Nah Theos itu kan banyak, dewa itu banyak. Ini yang belum terjawab. Theos mana yang menjadi rujukan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada siapa? Kepada dewa mana gitu Bang? Karena di original teksnya jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus mempersembahkan dirinya di atas tiang salib sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Gitu Bang Handi. Mungkin Bang Handi tahu Theos yang mana yang dimaksud di sana?
Ya, itu Original teksnya itu jelas bang. Di situ dikatakan teos bang. Iya ya. Saya lagi sedih nih Bang Juma ini. Saya bersedih nih. Kok ada mayat dianiaya gitu loh. Menurun ke harkat martabat Algojo. Iya. Artinya Yesus kan udah mati tuh. Minum anggur asam. Kenapa mesti dianiaya lagi tuh mayat? Sedih loh saya mendengarkan ini. Anak orang loh itu. Anak Bunda Maria loh digituin. Udah diracun, udah jadi mayat, dianiaya. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar Dewa Molok ini. Benar-benar Dewa Molok ini adalah apa ya? Warisannya itu loh, ada yang melanjutkan ya Bang Juma ya. Iya, betul. Iya, benar. Jadi sekali lagi Bang Handi, ya. Di dalam kitabnya orang ini ya, di situ jelas sekali Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan sebagai korban yang harum bagi Theos. PR-nya di sini Theos yang mana minta persembahan berupa kurban manusia. Karena Theos pada masa lampau itu banyak. Ada Atis, ada Molok, ada Dagon, ada Horus, ada Hercules, banyak pokoknya. Nah ini yang mau ditanyakan. Kalau Yod-Heh-Vav-He dalam hal ini pencipta dan yang maha suci, maha tinggi, itu mustahil. Karena Tuhan sendiri di dalam Mazmur 5 nomor 6 jijik terhadap pertumpahan darah terhadap manusia. Imamat 18:21 perintahnya jangan kau mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan sendiri yang datang, apalagi Tuhan merintahkan mempersembahkan anak yang dikasihi terhadap Theos. Jadi di sini Theos ya Bang Handi, Theos ini bukan merujuk kepada nama pencipta pribadi, ya, tapi di sini adalah Theos dalam arti sesembahan atau dewa. Ya. Dalam original teksnya dewa itu merujuk kepada Theos. Ya, Theosnya yang ini yang harus dicari. Apakah Dagon atau Molok? Demikian Bang Handi. Artinya Theos di sini adalah Theos sembahan-sembahan buatan manusia, bukan Theos Hashem atau pencipta alam semesta itu. Karena banyak memang Theos, banyak Tuhan. Makanya untuk membedakan Tuhan yang mana yang benar harus ada namanya gitu ya. Nah menurut tadi yang Mossad ini adalah Kejadian 3:15 itu, inilah rentetan untuk dinubuatkan karena sudah banyak yang berdosa dengan pertumpahan darah hewan, masih banyak yang berdosa. Makanya dinubuatkan adalah harus darah manusia. Manusia yang berdosa harus juga manusia yang ditumpahkan darahnya. Itu terjemahnya Kejadian 3:15 oleh Pak Mossad tadi. Itu Bang Juma. Oke Bang Handi. Saya kira cukup. Dinda Najak mungkin mau menambahkan atau hostnya. Terima kasih host. Sedikit Bang. Soalnya teman-teman Kristen kan biasanya bilang tuh kalau Nabi Muhammad mati diracun. Andaikan itu beneran seumpama gitu loh. Beliau manusia biasa. Lah ini ternyata Tuhan mati diracun ya. Iya. Kayaknya Dinda saya ini belum tahu ya. Baru tahu atau mau menegaskan lebih tegas lagi? Saya sebenarnya baru tahu, terpesona saya Bang Juma. Menegaskan anggur asam itu memang. Aduh, saya jadi kepikiran anggur asamnya masih berbentuk sasetan, namanya Kuku Bima rasa anggur. Itu seharusnya kan roso kan gitu, semakin semangat kan. Itu mau Jawa modern, sekarang kasih es batu. Sama dengan sianida ini berarti ya. Tarapnya ini levelnya sama sianida ini ya. Ya anggur asam itu asam ini kan bukan karena asam dari pohon asam itu. Ini anggur asam kalau dibawa ke dunia modern sekarang itu adalah sianida. Oh gitu. Iya. Oh. Pasti itu. Karena nggak mungkin kalau anggur biasa dari pohon asam enak sejuk itu diminum mati, nggak mungkin dong. Kupikir ini tadi Bang Handi. Kupikir tadi balok tuak. Oh itu anak-anak kasar. Balok kaci. Iya. Batu apa yang kaci kan asam. Iya kaci asam. Batu kimain jomai kah batu jane ponto kah itu bukan miras oplosan kan? Iya. Sering dirazia itu sama teman saudara-saudara kita polisi di Makassar. Balok itu nggak boleh lagi. Saya dulu pernah ikut itu. Kan banyak yang meninggal gara-gara anggur oplosan itu. Wih banyak. Apa enggak termasuk ini Bang? Ya kurang oplosan. Lebih lah. Ya karena itu kan merusak tubuh sebenarnya itu.
Ya intinya di sini teman-teman, edukasinya adalah jangan minum alkohol, nggak ada gunanya buat tubuh. Mati nanti. Mati. Karena orang yang minum alkohol itu nggak karu-karuan cara ngomongnya. Ditanya A dijawab B. Apakah orang-orang Barat itu, Bang Handi, sering minum minuman keras itu? Mencontoh. Mengikuti sunnah Yesus ya. Nah setelah saya ngobrol sama teman-teman bule, kebetulan saya tidak lancar bahasa Inggris gitu ya, bahwa ya gimana saya ngomong sama dia nggak lancar, artinya adalah bahwa mereka itu minum karena tradisi saja untuk menghangatkan tubuh dalam hal cuacanya. Berarti dia mengikuti Paulus berarti. Ya kurang lebih begitulah. Janganlah engkau minum air biasa saja, campurkanlah sedikit anggur. Ya berilah minuman keras. Berilah minuman keras itu kepada orang yang binasa dan susah hati untuk melupakan kemiskinannya, kan gitu. Jadi kalau ada orang susah hati ya diberi minuman keras supaya dia happy, kan gitu. Lagi stres gitu ya. Iya. Ini korban dihomolog macam-macam aja ya. Ya itulah teman-teman. Ini bukan apa ya, teman-teman sendiri terjemahkan lah ya. Kalau begitu mari kita tutup ini dengan Ustadz Naja. Tolong, siapakah tuduhan-tuduhan mereka itu Nabi kita diracun, Ustadz? Ini dulu harus diluruskan. Ternyata ada balasannya di Yohanes 19:30. Tolong diluruskan Ustadz sebelum kita tutup. Ya, jadi Rasulullah SAW meminum racun yang diberikan oleh wanita Yahudi di desa Khaybar. Nah, pada waktu masa peperangan Khaybar itu kan banyak tuh sahabat yang langsung tewas. Ternyata Nabi masih hidup sampai waktu 2 tahun masih hidup. Sehingga sebelum Nabi wafat, beliau juga mengungkapkan rasa sakit racun yang beliau minum itu masih beliau rasakan. Nah, ini nanti kan framingnya kepada ayat di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kan itu ayatnya. Andaikan Muhammad itu membuat-buat atas perkataanku, jadi apa yang disampaikan Allah begini sama Nabi Muhammad disampaikan begitu, maka akan aku perihkan, akan aku siksa urat nadinya, akan aku beri penyakit, kan seperti itu ayatnya. Nah, dibawa kepada ayat itu. Kalau kita melihat tafsiran ayat tersebut, ya, melihat tafsiran ayat tersebut, tidak ada narasi bahwa Nabi Muhammad pernah membohongkan ayat. Kenapa? Karena ayat itu turun awal-awal di perang Khaybar, sedangkan ayat-ayat yang sudah turun setelah perang Khaybar itu sangat banyak sekali. Dan jelas sekali bahwa Rasulullah ini wajib kita ikuti, sampai Allah mengatakan kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma naha ankum fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalimatnya ar-rasul maksudnya Nabi Muhammad. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Itu turun setelah kejadian perang Khaybar. Maka seharusnya ayat yang terbaru yang harus kita pakai kalau mau ninjau seperti itu. Nah, itu untuk bantahan. Adapun ada ulama, memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu matinya sebab racun di perang Khaybar. Tetapi bukan berarti beliau itu diracun gara-gara mati seperti itu, gara-gara membohongkan ayat. Itu mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran dari awal sampai akhir turun itu untuk Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad itu bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus kamu Muhammad untuk rahmat semesta alam. Jadi mustahil ayat 1 Al-Quran itu bisa menghapus dari awal sampai akhir. Karena Al-Quran awal sampai akhir itu untuk Nabi Muhammad. Begitu. Jadi cara pemahaman Oten ini memang kontradiksi, selalu kontradiksi. Karena sudah kadung terbiasa membaca kitab suci yang kontradiksi. Seperti itu Bang Handi, penutupan dari saya. Oke. Kedengaran suara hang ini HP saya ini. Cek. Ya, ditutup aja hang, Bang Handi. HP saya hang ini. Ya baju yang nutup dong. Ya, oke. Host. Nggih, monggo dilanjut aja ya, karena saya juga udah ya
Oke, baik. Kita tutup ya, Bang ya. Bang Juma, Ya, tutup aja Bang silakan, Juma. monggo. Oke, baik. Kepada teman-teman kita yang ada di sini ya, utamanya kepada host, terima kasih banyak memberi ruang kepada kami sebagai apologet, dan juga kepada teman-teman yang ada di bawah di typing dan channel-channel yang berafiliasi dengan komal saudara kita ini Gurun Hijau, Zulkifli Abbas, Handi Selebes, Naja Media dan seterusnya. Antum semua luar biasa ya. Atas kebersamaan kita semakin dikuatkan dengan tema-tema, dengan materi yang kita sajikan, yang pada intinya bahwa keberadaan kita sebagai apologet muslim itu untuk menyampaikan kepada teman-teman kita di luar sana bahwa apa yang mereka hujatkan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap Al-Quran dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ternyata dari materi-materi yang ada justru mereka bisa terselamatkan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau, termasuk dengan adanya Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga As-Saffat ayat 107 ya. Itu jelas sekali bahwasanya ternyata Tuhan telah mensyariatkan, memberikan aturan kepada kaum terdahulu dengan adanya persembahan kurban atau penyembelihan di dalam hal ibadah, ketaatan berupa hewan ternak. Dan itu juga diajarkan di dalam kitabnya Nabi Musa, yang diimani sebagai kitabnya Nabi Musa oleh teman-teman Kristen, dan bahkan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru di Matius 8:4, Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan melakukan persembahan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Musa. Untuk itulah kemudian ending daripada dialog ini semata-mata hanya untuk memberikan edukasi, pengajaran, dan juga sebagai pengingat bagi kita umat Islam agar senantiasa tidak mengganti akidah kita dengan akidah paganisme yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa atau theos, karena itu akan mencelakakan kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kata-kata atau kehilapan yang terjadi dari kami. Itu semata-mata karena kita juga adalah manusia biasa. Kami pamit undur diri para sahabat-sahabat sekalian. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Naja, Bang Andi, saya juga selaku host minta maaf. Bang Zuma juga barangkali masih mendengarkan. Mungkin untuk waktu yang cukup lama ya, dari pagi saya mulai sampai sekarang mungkin udah ada 5 jam kayaknya ya. Mungkin kami juga harus harus rehat juga ya. Matanya juga sudah ngantuk karena semalaman nggak tidur. Jadi saya mohon maaf semuanya, sahabat-sahabatku yang muslim yang di bawah, yang mendengarkan, yang sudah mensupport kami. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Naja mau nutup, boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.